Kamu pernah dengar soal fenomena ingatan super legendaris? Mereka yang punya kemampuan ini tuh dianugerahi daya ingat tingkat dewa yang jauh di atas rata-rata manusia normal. Mau selama apapun waktu berlalu, buat mereka kejadiannya berasa baru aja terjadi semenit yang lalu. Nah, berkat kemampuan ingatan super inilah, Jin So-won ngebantu ketua aliansi Murim, Yong Soya, buat mulihin semua catatan penting milik mereka. Tapi sayangnya, si ketua aliansi itu malah air susu dibalas air tuba. Habis manis sepah dibuang, cowok kita ini malah mau dihabisin setelah dimanfaatkan. Menatap tajam penuh amarah campur kecewa, jagoan kita ini memprotes keras. Kenapa? Padahal aku selalu membantumu. Jin So-won benar-benar nggak sudi mati konyol begitu saja. Dia meronta frustrasi. Kenapa kamu melakukan ini padaku sekarang? Aku tidak mau mati konyol seperti ini. Merespons dengan wajah dingin dan tatapan tanpa belas kasihan, Yong Soya mendengus pelan. Salahkan saja daya ingatmu yang terlalu bagus itu. Kamu mengingat semua data tingkat tinggi yang disimpan di pavilion rahasia milik aliansi Murim. Kalau suatu hari nanti kamu bersekongkol dengan kultus iblis, dunia persilatan bakal jatuh ke dalam krisis yang tidak bisa diselamatkan lagi. Demi kebaikan bersama dan keselamatan semua orang, kamu dan semua ingatanmu itu harus dilenyapkan dari dunia ini selamanya. Mendengar alasan busuk itu, Jin So-won malah tertawa miris. Benar-benar lelucon. Aliansi Murim saja sudah lari kocar-kacir setelah kalah telak dari kultus iblis. Memangnya masih ada ruang tersisa untuk jatuh ke dalam krisis sekarang? Dengan nada angkuh seolah dia adalah pahlawan kebenaran, sang ketua aliansi membalas. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan hal itu. Aku yang akan memimpin aliansi Murim untuk memukul mundur kultus iblis dan membangun kembali fondasi dunia persilatan. Menatap jijik pada kemunafikan di depannya, Jin So-won menyindir tajam. Berani sekali kamu bicara besar begitu. Jelas-jelas aliansi Murim baru bisa kabur ke Laut Utara setelah mengorbankan begitu banyak nyawa. Aku jadi penasaran bagaimana cara kalian bisa menegakkan kembali fondasi persilatan. Aku tiba-tiba jadi bingung mana sebenarnya yang merupakan kultus iblis sejati. Penyesalan terbesar dalam hidup Jin So-won adalah menitipkan nasibnya dan perguruan Taiyi ke tangan aliansi Murim. Menggertakkan gigi menahan perih, dia bergumam penuh tekad. Setidaknya untuk kematianku, biarkan aku sendiri yang mengakhirinya. Kamu tahu, punya ingatan yang kelewat bagus itu nyatanya bukan hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena kamu nggak bakal bisa melupakan semua rasa sakit yang pernah kamu alami seumur hidup. Langsung saja, si peseni bela diri jenius ingat segalanya. Karangan Omin dan Pohon Salju. Saat perang besar melawan sekte sesat itu pecah, perguruan Taiyi yang cuma sekte kecil ini dipaksa ikut wajib militer. Tapi ya gitu deh, kalau dibandingkan sama aliansi Murim, kultus iblis itu kelewat OP, alias terlalu kuat. Ujung-ujungnya, aliansi Murim malah milih kabur cari aman ke Laut Utara. Parahnya lagi, adik-adik seperguruan jagoan kita ini malah dijadiin tameng hidup, cuma buat ngulur waktu biar para petinggi aliansi bisa kabur. Waktu itu, mereka nyamperin Jin So-won dan nyuruh dia buat ngapalin semua catatan sama kitab jurus rahasia milik aliansi Murim. Mereka janji, kalau cowok kita ini berhasil mulihin semua catatannya pas udah sampai di Laut Utara, mereka bakal narik mundur anak-anak perguruan Taiyi dari medan perang. Jin So-won banting tulang mati-matian ngapalin semuanya murni demi mastiin warisan para petinggi sialan itu nggak punah. Tapi apa balasan yang dia dapat? Cuma pengkhianatan menyakitkan kayak gini. Menangis dalam diam, menyalahkan takdirnya sendiri, dia meratapi kebodohannya. Tahu begini, lebih baik aku langsung pergi saja ke medan perang. Setidaknya dengan begitu aku bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa orang tak berdosa. Tuhan, kenapa Engkau memberikanku kemampuan seperti ini? Dalam lautan penyesalan yang gak ada ujungnya, cowok kita ini perlahan memejamkan mata, bersiap menyambut ajal. Namun, tepat di detik-detik kritis itu, gelang di tangannya mendadak memancarkan cahaya redup, sebelum akhirnya meledak menjadi kilatan cahaya putih yang super menyilaukan. Merasakan kesadarannya perlahan memudar, Jin So-won memanjatkan satu permohonan terakhir. Kalau saja aku diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi, aku akan terus menjadi lebih kuat.
Aku tidak akan lagi memohon pada orang lain dan hanya akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. Tiba-tiba saja, layar berkedip dan berganti adegan. Sebuah suara nyaring mendadak membangunkan jagoan kita dari tidur panjangnya. Berteriak kasar dengan raut wajah meremehkan, seseorang membentaknya. Jin So-won, cepat bangun! Jangan bilang kamu pingsan! Dasar pecundang tidak berguna! Bahkan adik-adik seperguruanmu saja jauh lebih hebat darimu! Masih setengah linglung sambil memegangi kepalanya yang berdenyut hebat, Jin So-won mengeluh dalam hati. Sialan, ingatan ini benar-benar, sekarang malah rasa sakitnya ikut teringat kembali. Rasa sakit yang kelewat nyata itu langsung narik kesadarannya balik ke realita. Tapi pemandangan di depan matanya malah bikin cowok kita ini syok berat. Loh, ini kan arena latihan bela diri perguruan Tai. Nggak cuma itu, adik-adik seperguruannya juga lagi pada berdiri di dekat situ, ngeliatin dia. Ngelihat wajah-wajah familiar yang aslinya udah meninggal di kehidupan sebelumnya, ujung mata Jin So-won langsung basah. Saking emosionalnya, dia buru-buru melangkah dan langsung memeluk mereka erat-erat. Ada Hong Saryeon yang dulunya mati tragis di medan perang. Terus ada si Geum Jio yang selalu kelihatan pelanga-pelongo. Dan pastinya seluruh murid perguruan Tai lainnya. Memeluk mereka erat dengan air mata yang nyaris tumpah, Jin So-won bergumam pelan. Meskipun ini cuma ilusi memori sebelum aku mati, tapi bisa melihat kalian semua lagi, itu benar-benar hal yang luar biasa. Tentu saja, perubahan sikapnya yang tiba-tiba melau ini bikin teman-temannya pada kebingungan. Menatap aneh ke arah seniornya, mereka saling berbisik. Kak So-won nggak jadi gila habis dipukulin kan? Sambil tersenyum lebar saking kangennya, dia asyik mencubit gemas pipi si adik seperguruan. Ngomong-ngomong, Saryeon waktu kecil memang menggemaskan sekali ya. Dia lalu menoleh ke cowok bongsor di sebelahnya dan terkekeh geli. Terus si Geum Jo ini waktu kecil hobinya mengompol terus. Tiap hari bikin aku harus ikutan repot mencucikan selimutmu. Tepat saat Jin So-won lagi asyik-asyiknya bernostalgia dan kegirangan karena bisa ngelihat mereka sebelum mati, sebuah suara nyebelin dari arah belakang tiba-tiba ngerusak suasana. Menghunuskan pedangnya dengan arogan, sosok itu mengancam. Jin So-won, pertarungan kita belum selesai. Jangan pura-pura bodoh di sana. Kalau kamu tidak segera mencabut pedangmu, aku bakal langsung menyerang adik-adik seperguruanmu. Ancaman itu sukses bikin mood bagus jagoan kita langsung terjun bebas. Menggerutu sebal di dalam hati, Jin So-won memutar bola matanya. Kenapa juga di sisa-sisa memori sebelum mati aku harus ngeliat muka si bangsat ini? Gak bisa apa dikasih lihat kenangan yang agak indahan dikit? Nah, cowok tengil yang lagi berdiri sok jago di depannya ini namanya Gi Cheol-yong. Dia itu tuan muda kesayangan dari Serikat Dagang Jilong. Anak konglomerat ini bisa masuk ke perguruan Tai murni karena dia ngasih uang sponsor yang gede banget ke sekte. Mentang-mentang punya bakat kaya dan berkuasa, dia jadi hobi banget ngebully adik-adik seperguruan Jin So-won dengan kedok tanding bela diri. Dulu, karena pada takut kehilangan uang sponsor, mereka cuma bisa pasrah gigit jari dan rela dijadiin sansak hidup. Menggenggam erat gagang pedangnya dengan seringai tipis, Jin So-won bersiap membalas dendam. Tapi karena ini cuma ada di dalam mimpiku, mending aku hajar saja anak sombong ini sampai babak belur. Tentu saja, niat santai si MC ini yang pengen ngehajar orang sukses bikin Gi Cheol-yong makin naik pitam. Berteriak murka penuh emosi, anak mami itu langsung menerjang maju ke arah jagoan kita dengan niat membunuh yang pekat. Jurus pedang yang dia pakai itu persis banget sama ilmu pedang Shenrong yang di kehidupan sebelumnya bikin Jin So-won babak belur parah. Itu jurus elit yang cuma bisa didapetin pakai duit segepok buat bayar pendekar pengembara demi ngajarin dia. Kalau jagoan kita yang dulu, walaupun matanya bisa baca gerakan lawan, tapi badannya kelewat lemot buat ngehindar atau serangan balik. Tapi beda cerita sama sekarang.
Kalau dibandingin sama gerombolan psikopat dari kultus iblis atau ilmu bela diri tingkat dewa yang mati-matian dia hafalin di perpustakaan rahasia dulu, jurus anak bau kencur di depannya ini sih beneran ampas banget. Mengayunkan senjatanya dengan presisi mematikan, Jin So-won mengeksekusi jurus pertama pedang pemecah langit dan langsung menebas telak hingga Gi Cheol-yong memuntahkan darah segar. Tuan muda sombong itu terbelalak syok, nggak percaya kalau ilmu pedang kebanggaannya bisa kalah telak dari pedang pemecah langit. Sementara itu, mood cowok kita lagi happy-happynya karena ngasih pelajaran ke si brengsek ini pakai jurus ampas ternyata satisfying abis. Namun, orang-orang di sekitar yang nonton malah pada cengo berjamaah. Semua orang juga tahu kalau pedang pemecah langit itu udah dicap sebagai ilmu pedang paling sampah sejagat raya. Mana ada ceritanya jurus sampah bisa ngalahin ilmu pedang Shenrong. Nggak bakal ada yang percaya. Merasakan egonya hancur lebur, Gi Cheol-yong menggeram buas sambil mencoba bangkit. Jin So-won brengsek, aku akan membuatmu membayar semua ini. Namun, baru sedetik dia mengangkat senjatanya buat menyerang lagi, fisiknya langsung menyerah dan dia ambruk pingsan begitu saja di depan jagoan kita karena kehabisan tenaga. Melompat heboh dengan mata berbinar-binar, anak-anak perguruan Tai langsung menyoraki senior kesayangan mereka. Kak So-won keren banget, beneran bisa menang. Waktu itu, jagoan kita ini masih ngira kalau dia lagi ada di dalam ilusi memori sebelum mati. Bisa ngehajar cowok brengsek ini sebelum turun ke neraka rasanya kayak anugerah terindah dari Tuhan. Tapi, hayalan indahnya langsung buyar detik itu juga saat sebuah pukulan telak mendarat keras di wajahnya. Memukul seniornya dengan panik, Hong Saryeon berteriak, "Kakak seperguruanku sayang, tolong cepat sadar. Kalau serikat dagang Jilong sampai memutus uang sponsor kita harus bagaimana?" Jin So-won bener-bener nggak nangkep omongan adik seperguruannya itu. Pikirannya lagi sibuk mencerna kenyataan kalau semua ini kayaknya bukan sekedar ilusi sebelum mati. Bersiap melayangkan pukulan kedua, Hong Saryeon mengomel sebal. "Sepertinya kamu belum bangun juga, biar aku pukul sampai kamu benar-benar sadar." Pukulan mantap dari cewek itu sukses bikin jagoan kita sadar sepenuhnya kalau ini bukan hayalan melainkan dia beneran hidup kembali ke masa lalu. Begitu kesadarannya kembali penuh, dia mendapati dirinya udah tiduran di atas ranjang ruang perawatan. Cowok kita ini masih belum bisa move on dan terus mikir keras soal gimana caranya dia bisa reinkarnasi. Satu-satunya hal yang paling mencurigakan adalah gelang naga biru yang ikut kembali ke masa lalu bersamanya. Benda ini tuh sebenarnya hasil rampasan perang waktu dia bertarung ngelawan kultus iblis dulu. Mengingat kembali detik-detik terakhirnya, Jin So-won membatin. "Seingatku sebelum aku mati, gelang ini memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Apa jangan-jangan aku bisa hidup lagi gara-gara benda ini?" Pas dia lagi asik mikir, suara ribut-ribut dari luar ruangan mendadak ngebuyarin lamunannya. Mengamuk dengan wajah merah padam, Gi Eonsil berteriak arogan. "Cepat serahkan anak udik itu! Berani-beraninya dia melukai kepala putra kesayanganku. Kalian sudah tidak mau menerima uang sponsorku lagi ya?" Menundukkan kepalanya penuh rasa bersalah, Ketua Sekte Jin Taisan meminta maaf. "Saya benar-benar minta maaf. Ini semua salah saya karena kurang tegas mendidiknya. Tapi So-won juga sampai pingsan karena kejadian ini. Jadi saya mohon Anda bermurah hati memaafkannya." Dengar ketua sektenya sendiri rela direndahkan sama ketua serikat dagang rendahan gara-gara dirinya, hati Jin So-won rasanya mendidih. Di kehidupan keduanya ini, cowok kita bertekad nggak mau lagi hidup jadi pengecut. Di kehidupan yang sekarang, dia bakal nulis takdirnya sendiri pakai tangannya sendiri. Singkat cerita, berkat permintaan maaf tanpa henti dari sang ketua sekte, Gi Eonsil akhirnya agak mendingan dan mutusin buat pergi dari situ. Tapi pas bapak-bapak konglomerat itu lagi jalan sambil ngomel-ngomel sendiri, sebuah siluet mendadak muncul nangkring di atas atap. Menatap santai dari ketinggian, Jin So-won menyapa, "Dengar-dengar kamu mencariku. Kebetulan sekali, akulah anak udik bernama Jin So-won yang kamu bicarakan itu." Menunjuk marah ke arah atap, Gi Eonsil mengumpat kasar. "Jadi kamu bocah tengik yang sudah berani melukai Cheol-yong anakku?" Membalas dengan nada nyolot tanpa sadar, jagoan kita memprotes.
Bocah tengik apanya? Umurmu dan umurku juga tidak beda jauh. Begitu kata-kata itu keluar, gak cuma bapak-bapak konglomerat itu yang syok. Jin So-won sendiri juga baru sadar kalau dia salah ngomong. Dia sampai lupa kalau dia itu reinkarnasi dan fisik aslinya sekarang emang masih bocah bau kencur. Berusaha mengkoreksi ucapannya dengan nada sedikit merendah, cowok kita ini buru-buru ngeles. Aku dan saudara Chaeyoung kan cuma sekedar latih tanding biasa. Ada luka sedikit saat beradu kemampuan itu hal yang sangat wajar. Mendengus kasar tak terima, Gi On-sil membalas sengit. Aku tidak peduli kalian sedang latih tanding atau apa, tapi kamu sama sekali tidak boleh memukul kepalanya. Asal kamu tahu, Chaeyoung sebentar lagi akan masuk ke Akademi Murim. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, memangnya kamu bisa bertanggung jawab? Mengingat penderitaan teman-temannya, jagoan kita membalas tak kalah sinis. Lagi pula, bukan cuma aku yang memukulnya. Saudara Chaeyoung bahkan sudah menghajar belasan adik seperguruanku sampai mereka harus terbaring di ranjang berhari-hari. Lagi pula, kalau dia saja tidak bisa mengalahkan murid sekte kelas 3 sepertiku, lebih baik buang jauh-jauh mimpinya untuk masuk ke Akademi Murim. Meledak dalam amarah yang meluap-luap, Gi On-sil mengancam keras. Bocah keparat, kalau aku memutus uang sponsor untuk perguruan Tai milik kalian ini, apa kamu pikir kamu sanggup menanggung akibatnya? Perguruan Tai emang tercatat sebagai salah satu dari 108 puncak utama, tapi aslinya mereka tuh cuma sekte kelas 3 yang udah di ujung tanduk kebangkrutan. Menatap remeh dari bawah, sang ketua serikat dagang melanjutkan ancamannya. Cukup dengan satu kata dariku, kami tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kalian lagi. Aku ingin lihat bagaimana perguruan Tai kalian ini bisa bertahan hidup setelahnya. Julukan 108 puncak yang diomongin Gi On-sil tadi itu merujuk ke 108 sekte teratas di bawah naungan Aliansi Murim. Dan anehnya, perguruan Tai masuk ke daftar elit itu. Sampai detik ini, Jin So-won sendiri bener-bener gak habis pikir gimana caranya sekte mereka bisa nyempil di deretan puncak utama. Intinya, perguruan Tai itu cuma sekte kelas 3 yang modal nama doang. Tapi untungnya, Aliansi Murim ngasih privilege khusus buat sekte-sekte 108 puncak ini. Pas ujian masuk Akademi Murim, tiap sekte berhak ngerekomendasiin satu muridnya buat masuk jalur khusus tanpa perlu ikut tes ujian. Nah, gara-gara celah inilah, si Gi On-sil ngasih sponsor jor-joran cuma biar anaknya bisa gabung ke perguruan Tai dan ngedapetin jatah rekomendasi sakti itu. Menanggapi ancaman sang konglomerat dengan wajah seseding es, Jin So-won menjawab santai. Silahkan saja, selama aku masih ada, perguruan Tai tidak akan pernah hancur. Tapi, aku justru sangat penasaran. Jarak waktu menuju seleksi jalur khusus itu kurang dari setahun. Kenapa Tuan Ketua rela mengabaikan begitu banyak sekte besar dan malah repot-repot ngirim putra kesayangannya ke desa terpencil kami ini? Jangan-jangan kalian sudah ditolak mentah-mentah oleh sekte lain ya? Tepat sasaran. Dengar sindiran telak itu, mata Gi On-sil langsung merah padam dan amarahnya udah kayak gunung berapi yang siap meledak. Cowok kita ingat betul, di kehidupan sebelumnya, dia selalu aja cari muka ke Serikat Dagang Jilong. Ujung-ujungnya, anak manja itu beneran lolos masuk Akademi Murim lewat jalur khusus. Tapi habis itu apa? Mereka langsung cabut sponsor gitu aja tanpa rasa bersalah. Pengalaman pahit ini bikin jagoan kita sadar kalau ngemis ke orang lain tuh nggak ada gunanya sama sekali. Kalau mau bertahan hidup, dia harus ngandelin kekuatannya sendiri, karena ini adalah pelajaran berharga yang dia bayar pakai nyawanya. Adegan pun beralih, nunjukin Jin So-won yang udah nyampe di sebuah gua tersembunyi di tengah hutan liar. Hal pertama yang wajib dia lakuin sekarang cuma satu, jadi lebih kuat secepat kilat. Tapi kalau cuma ngandelin jurus dasar dari perguruan Tai, impian jadi kuat itu susahnya minta ampun. Dia butuh asupan eliksir alias obat spiritual buat ningkatin energi dalam secara instan. Kebetulan banget, di kehidupan lamanya dia pernah baca kitab catatan eliksir dunia persilatan. Di dalam buku sakti itu tertulis lengkap soal lokasi penemuan sampai waktu kemunculan obat-obat langka. Dia tinggal ngikutin petunjuk dari buku itu, cari eliksirnya satu-satu, terus dimakan deh.
Tapi masalah utamanya sekarang adalah monster penjaga eliksirnya. Sosok laba-laba iblis berwajah manusia yang lagi nongkrong di sana kelihatan banget bukan lawan yang bisa diremehin. Menggenggam senjatanya penuh tekad, jagoan kita membulatkan niat. Tapi aku harus mendapatkan ginseng api 10.000 tahun di tempat ini. Aku akan menghabisimu dalam satu serangan menggunakan jurus pedang Xiaotian milikku. Tapi realita emang kadang sekejam itu. Detik berikutnya pedang di tangannya malah terlempar jauh akibat serangan brutal sang monster. Mengusap keringat dinginnya, dia membatin pasrah. Benar juga, kekuatanku saat ini masih terlalu lemah. Tapi menang pertarungan tuh nggak melulu soal otot. Jagoan kita juga sadar kalau dia harus muter otak cerdasnya. Nggak pakai lama, dia langsung manfaatin api buat ngebakar semua jaring laba-laba di sarang itu. Dalam sekejap mata, si laba-laba iblis itu langsung kekepung api dan akhirnya hangus dilalap si jago merah. Tersenyum puas melihat hasil karyanya, Jin So-won bersorak dalam hati. Bagus sekali, serangan api ini benar-benar sempurna. Hei para keparat di dunia persilatan, mulai detik ini juga, aku akan mengobrak-abrik seluruh dunia kalian. Sedikit kelas info tambahan dari catatan eliksir dunia persilatan. Ginseng api 10.000 tahun itu punya khasiat legendaris buat ngubah tulang dan meregenerasi tubuh. Obat ini super ampuh buat ningkatin energi dalam dan nyimbangin energi murni yin dan yang. Konon, barang langka ini ditemuin di sebuah gua spiritual, tapi dijagain ketat sama laba-laba iblis berwajah manusia. Monster ini tipe binatang buas yang suka nyemburin gas beracun sama cairan asam, terus ngebungkus mangsanya pakai jaring buat ngisap cairan tubuh mereka. Cangkang luarnya tuh sekeras baja, jadi senjata tajam biasa nggak bakal bisa ninggalin lecet sedikit pun. Tapi kelemahannya, jaring di sekitar monster ini gampang banget terbakar. Jadi, cara terbaik buat nyerang adalah pakai elemen api saat jaraknya lagi dekat. Bisa dibilang, ini adalah kematian paling tragis yang pernah dialami spesies laba-laba iblis. Cuma, gara-gara jagoan kita kepincut sama ginseng yang dia jaga, monster malang itu langsung dibakar habis-habisan sampai jadi abu. Menusukkan pedangnya ke bangkai monster itu, Jin So-won memastikan serangannya. Satu tusukan terakhir, biar memastikan monster ini benar-benar sudah mati total. Setelah urusannya beres, cowok kita ini langsung metik ginseng api 10.000 tahun itu. Ngunyahnya mentah-mentah dan langsung ditelan. Dia kemudian mulai netralisir energinya pakai metode jantung tai, biar energi murni dari ginseng itu bisa terserap tubuh. Menghela napas panjang setelah prosesnya selesai, jagoan kita merasa kecewa. Tapi, kenapa energi dalam yang berhasil diubah ternyata cuma sedikit sekali? Sayang banget rumput spiritual berharga ini malah terbuang percuma sama dia. Jagoan kita ini sampai bingung antara metode jantung tainya yang emang ampas atau dianya sendiri yang terlalu sampah. Sampai detik ini pun dantian miliknya masih sekecil itu. Kalau laju pertumbuhannya cuma segini, cowok kita sadar banget dia nggak bakal punya kekuatan buat ngelindungin perguruan Tai dari bencana yang bakal datang. Begitu perang besar melawan kultus iblis pecah, pendekar kelas bawah cuma bakal dijadiin tameng hidup sampai habis tersisa. Demi nyelamatin semua saudara seperguruannya, Jin So-won harus bisa jadi tokoh inti di aliansi Murim sebelum perang besar itu meletus. Di era yang kacau balau ini, cuma itu satu-satunya cara yang bisa dia pikirin. Langkah pertamanya, dia harus lulus ujian masuk Akademi Murim tahun depan. Tapi dengan level kekuatannya yang sekarang, boro-boro mau lulus ujian. Apa? Jangan-jangan, biarpun udah hidup kembali ke masa lalu, dia tetap nggak bisa ngubah takdirnya. Pas lagi sibuk muter otak nyari jalan keluar, jagoan kita tiba-tiba teringat satu hal penting. Gi Chelyong itu punya pil spiritual dari sekte Gunung Hua. Di kehidupan sebelumnya, demi mastiin anak kesayangannya itu masuk Akademi Murim dengan mulus, Gi Yonsil rela bakar uang buat beli pil Sumei milik sekte Gunung Hua. Sayangnya, tepat sehari sebelum dikonsumsi sama si tuan muda congkak itu, pilnya malah hilang, dicuri. Sampai detik ini, identitas si pencuri itu nggak pernah ketahuan. Karena kejadiannya belum terjadi, Jin So-won ngerasa dia masih punya peluang. Namanya juga manusia, pasti bakal ninggalin jejak. Dengan memanfaatin kemampuan
kemampuan ingatan supernya, cowok kita mulai nyusun ulang semua memori di otaknya kayak rak-rak buku. Dia ngumpulin semua petunjuk, mulai dari catatan laporan aliansi Murim, daftar orang yang keluar masuk waktu itu, sampai laporan misi dari sekte-sekte besar. Setelah dianalisis matang-matang, jawabannya mengerucut ke 3 tersangka utama. Mereka adalah pengejar jiwa Jo Jang Mok, lalu 2 dari 5 pedang diancam yaitu Chu Il-wo dan Jang Han-ki. Baru kali ini jagoan kita ngerasa kalau otaknya yang mirip perpustakaan berjalan itu bisa seberguna ini. Merencanakan sesuatu dengan senyum licik, Jin So-won bergumam pelan, "Pil Sumei ini akan aku ambil tanpa sungkan." Pas dia mau cabut pedang dan pergi dari sarang laba-laba itu, gelang naga biru di tangannya mendadak bereaksi lagi. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba aja ada aura hitam pekat yang keluar dari gelang tersebut. Aura hitam itu seolah-olah hidup, merayap ke arah bangkai laba-laba iblis berwajah manusia di tanah, terus menyelimuti inti energi monster itu dan nyedot semua kekuatannya. Begitu energinya kesedot habis, cowok kita langsung ngerasain ada lonjakan kekuatan yang meledak dari dalam tubuhnya. Jagoan kita sampai nggak percaya kalau barang jarahan dari medan perang di kehidupan lalunya ini ternyata punya fungsi segila itu. Mengepalkan tangannya kuat-kuat, dia melayangkan satu pukulan telak yang langsung menghancurkan dinding batu di depannya hingga hancur berkeping-keping kemerahan. Ternyata, gelang naga biru itu memurnikan inti energi iblis milik si laba-laba raksasa, lalu ngalirin energi bersihnya ke dalam tubuh Jin So-won. Hasilnya, energi dalam miliknya langsung meningkat drastis. Adegan pun berganti. Keluarga Gi rupanya udah berhasil ngamanin pil spiritual dari sekte Gunung Hua. Saking bangganya, Gi Eonsil sampai bikin pesta perayaan meriah yang bikin kabar ini langsung viral di penjuru kota. Perlu kalian tahu seberapa berharganya pil Shuemei itu? Pil ini tuh ibarat obat peningkat energi level dewa. Pamornya cuma kalah dari pil Zixiao. Jangankan orang luar, murid inti dari sekte Gunung Hua aja susahnya minta ampun buat bisa dapetin 1 biji doang. Di sisi lain, Hong Saryon malah lagi resah mikirin kemana perginya senior kesayangannya. Menggerutu sebal dengan raut wajah cemas, gadis itu mengomel. "Kemana perginya pria bodoh itu? Seharusnya aku yang maju membelanya, karena akulah yang akan memikul masa depan perguruan Taiyi nanti. Jin So-won itu memang idiot." Ngeliat kakak seperguruannya lagi galau berat, adik-adik di perguruan Taiyi pada inisiatif nyerahin makanan favorit mereka biar Hong Saryon bisa senyum lagi. Di momen ini, cuma Gi Cheolyong doang yang menderita karena dicuekin habis-habisan. Menatap tajam anak-anak yang dianggapnya tidak tahu diri itu, sang tuan muda bergegas pergi dengan amarah meledak-ledak. Melihat kelakuan manis adik-adiknya, Hong Saryon menegur lembut. "Kenapa kalian malah membawa semua makanan dari kantin ke sini? Cepat kembali dan makanlah." Siapa sangka, bocah-bocah kecil ini ternyata pada peka dan bisa nebak isi hati kakak seniornya. Menggoda kakak seperguruannya sambil tersenyum jahil, salah satu dari mereka nyeletuk. "Kak Saryon pasti sedang kangen sama Kak So-won ya. Kakak selalu jadi pendiam kalau lagi memikirkan dia." Menimpali dengan anggukan setuju, bocah lainnya ikut bersuara. Benar sekali, padahal biasanya Kak Saryon itu yang paling berisik. Tersipu malu karena ketahuan, cewek itu buru-buru memasukkan makanan ke mulutnya untuk menutupi salah tingkah. "Dasar bocah-bocah nakal, kalau kalian tidak segera memakannya, aku akan menghabiskan semuanya." Merengek panik melihat makanannya dimakan, anak-anak itu memprotes. "Kakak curang sekali, sisakan sedikit untuk kami." Ya, berkat tingkah lucu adik-adik seperguruannya itu, mood Hong Saryon akhirnya kembali membaik. Waktu pun bergulir cepat sampai ke malam perayaan. Saat semua orang lagi asik hahaha nikmatin pesta, mereka nggak sadar ada siluet bayangan yang melesat secepat kilat di atas atap rumah mereka. Ternyata itu adalah si pencuri yang lagi kabur bawa lari hasil jarahannya. Setelah lompat sana-sini buat mastiin nggak ada yang ngikutin, dia akhirnya berhenti buat ambil nafas. Tertawa terbahak-bahak merasa puas, si pencuri itu bersorak girang. "Hahaha, siapa sangka keberuntunganku hari ini sangat bagus. Aku bisa mendapatkan pil spiritual legendaris dari sekte Gunung Hua. Ternyata brankas rahasia serikat dagang Jilong yang terkenal seantero negeri itu tidak ada apa-apanya. Buktinya, aku tetap bisa mencuri harta karun ini."
Tapi sayang, euforianya cuma bertahan sebentar. Pas dia lagi kesenangan sendiri, ada bayangan gelap yang diam-diam muncul di belakangnya. Sekali tebas dengan kilatan pedang yang super cepat, kepala si pencuri itu langsung putus menggelinding ke tanah. Mengambil pil curian itu dari mayat di depannya, sosok misterius itu bergumam dingin. Maaf saja, tapi saat ini aku jauh lebih membutuhkan barang ini. Kalian pikir jebakan hewan itu nggak ada gunanya buat nangkep pendekar bela diri? Tapi gimana jadinya kalau satu hutan penuh dipasangi jebakan mematikan kayak gitu? Jawabannya bakal beda cerita. Beberapa hari sebelum pil Shuemei itu dicuri, bengkel pandai besi paling terkenal di kota kecil itu kedatangan seorang tamu pertama. Menatap sekeliling toko dengan pandangan menilai, tamu misterius itu bertanya, "Dengar-dengar barang di sini sangat lengkap. Katanya kalian bisa menempa apa saja yang diminta. Kira-kira apa kamu punya jebakan yang bisa digunakan untuk memburu manusia?" Mendengar permintaan absurd pelanggannya, si pandai besi justru membusungkan dada dengan bangga. Tentu saja, tokoku ini adalah salah satu pandai besi terbaik di seluruh Hefei. Mulai dari jebakan kelinci biasa sampai untuk binatang buas raksasa, aku punya semuanya. Mengangguk puas mendengar klaim tersebut, si tamu merincikan pesanannya. Kalau begitu, berikan aku beberapa jebakan untuk binatang buas. Aku butuh tipe yang bisa langsung memicu hanya karena sehelai daun jatuh dengan kekuatan jepitan yang cukup untuk merobek tubuh monster. Oh tidak, lebih baik lagi kalau jebakan itu bisa membunuh dalam satu serangan tanpa menyisakan peluang hidup sedikit pun. Dengar orderan yang kelewat psikopat ini, si pemilik bengkel sampai merinding dan mebatin kalau dia kayaknya nggak seharusnya jualan barang ke orang gila di depannya ini. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Jadi, sesaat setelah pil Shuemei milik Sekte Gunung Hua itu sukses digondol sama Juwo Jang Moxi pengejar jiwa, kepalanya malah langsung dipenggal sama cowok yang sedari tadi ngumpet di kegelapan. Mengangkat pil itu ke udara dengan senyum licik, si pembunuh itu berseru, "Sekarang pil Shuemei ini jadi milik kita. Tidak kusangka pengejar jiwa yang digosipkan hebat ternyata cuma omong kosong, sangat mudah membunuhnya. Hari ini benar-benar hari keberuntungan kita." Berjalan santai keluar dari bayang-bayang kegelapan, rekannya menimpali. "Tentu saja, Kak, semudah itu menghabisi bajingan ini." Ternyata dua orang licik yang baru saja main kotor itu nggak lain dan nggak bukan adalah Zhang Hanqi dan Chu Ilwu, sang dua maut dari 5 pedang diancang. Mending kita urus mayatnya dulu, biar semua orang mengira pil Shuemei masih ada di tangan si pengejar jiwa. Tapi sebelum itu, coba aku lihat dulu bentuk pilnya seperti apa. Pas duo sekte diancang ini lagi asyik buka kotak buat ngeliatin harta karun curiannya, suara jagoan kita mendadak muncul memecah keheningan dari arah belakang mereka. Cuma ada satu pil Shuemei di situ. Kalian berdua mau membaginya bagaimana? Suara dadakan itu jelas aja bikin mereka berdua jantungan. Mereka langsung refleks ngayunin pedang panjangnya secara membabi buta ke arah cowok kita. Tapi dengan gampangnya Jin So-won ngehindar. Dan hebatnya lagi, dia berhasil nyolong pil Shuemei itu dari tangan mereka dalam sekali kedipan mata. Zhang Hanqi yang duluan sadar langsung maju menerjang pakai senjatanya. "Dasar maling kecil, harta karun seperti ini bukan barang yang bisa kamu sentuh sesukamu." Daripada repot ngeladenin mereka bertarung, jagoan kita milih langsung putar balik dan lari kencang menerobos pepohonan. Orang-orang dari sekte diancang ternyata bener-bener tidak tahu malu ya. Sesudah membunuh satu orang, sekarang kalian berniat membunuh orang kedua. Di momen itu, para pengejarnya udah berhasil nyusul dan langsung ngangkat pedang buat nebas cowok kita kuat-kuat. Tapi santai aja, semua adegan menegangkan ini sebenarnya udah masuk dalam skenario briliannya. Sambil nyingir lebar di balik topengnya, Jin So-won berteriak keras. "Aku berbaik hati mengingatkan kalian, perhatikan pijakan kaki kalian." Detik berikutnya, jebakan mematikan yang tertanam rapi di balik dedaunan langsung aktif menjepit mangsanya. Menatap puas ke arah musuhnya, cowok kita ini menyahut girang. "Selamat, kamu masuk perangkap." Nggak butuh waktu lama, jeritan kesakitan yang memilukan langsung menggema ke seluruh penjuru hutan. Menggelengkan kepalanya pelan, jagoan kita berdecak seolah prihatin. "Bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati saat melangkah?"
Menahan perih sambil memaki penuh amarah, salah satu dari mereka menggeram buas. Dasar keparat licik dan tidak tahu malu. Sebagai seorang pendekar pedang, beraninya kamu menggunakan trik kotor rendahan seperti ini. Kalau kamu memang punya nyali, lepaskan topengmu dan sebutkan namamu. Tentu aja Jin So-won gak peduli sama bacotan musuhnya itu. Dia malah iseng mungut batu kerikil kecil terus dilempar pas banget ke depan kaki Chu Il-woo. Detik selanjutnya, jebakan lain langsung aktif menjepit dan ngancurin batu itu jadi debu seketika. Pemandangan ngeri ini sukses bikin nyali duo sekte diancang itu ciut karena tersadar mereka lagi dikepung perangkap. Tersenyum sinis di balik penyamarannya, jagoan kita mendeklarasikan diri. Biar aku beritahu kalian satu hal. Mulai sekarang, akulah penguasa di hutan ini. Alasan kenapa cowok kita bisa tahu rencana kotor mereka dari jauh-jauh hari itu murni berkat hasil nyelam ke dalam ingatannya sendiri. Waktu dia ngebongkar-bongkar data masa lalu, dia nemuin sebuah kejanggalan. Setelah pil Shueme itu dicuri, jejak si pengejar jiwa hilang tanpa sisa. Dan anehnya, nggak ada satupun pendekar super kuat bermunculan gara-gara makan pil langka itu. Jadilah dia ngecek semua data pendekar di periode yang sama, walau yang cuma nambah energi dalamnya dikit doang. Nah, dari situlah ketahuan polanya. Setelah si pengejar jiwa dibunuh, mayatnya pasti dihancurin atau dikubur rapat-rapat biar nggak ketahuan. Terus, alasan kenapa nggak ada master baru yang lahir, ya karena pil Shueme itu dibagi dua. Jadi, efek peningkatannya nggak terlalu gila-gilaan buat satu orang. Dan tebak, satu-satunya orang yang energi dalamnya naik drastis di waktu bersamaan cuma 2 pendekar dari sekte diancang ini. Menggertak dengan sisa keberanian yang ada, pria itu mengancam, "Memangnya pencuri rendahan sepertimu tidak takut dengan balas dendam dari sekte diancang dan aliansi Murim?" Menjawab dengan nada meledek, cowok kita tertawa renyah. Aku benar-benar baru tahu kalau ada perampok yang berani melaporkan perampok lainnya ke pihak berwajib. Dibikin makin emosi, Chu Il-woo langsung ngangkat tinjunya dan ngantam tanah di bawah kakinya sekuat tenaga. Hantaman energi yang keras itu langsung mancing keluar dan ngebongkar semua jebakan beruang di sekitarnya sampai berterbangan. Berdiri angkuh setelah membersihkan rintangan, dia mendengus. Trik murahan seperti ini sama sekali tidak ada artinya di depan kami. Aku sarankan kamu menyerah saja dan serahkan pil Shueme itu, atau kami akan membuatmu memohon untuk mati. Santai kayak di pantai, jagoan kita sama sekali nggak panik. Dia malah putar badan dan balik lari ngacir ke area hutan yang lebih lebat. Memperingatkan rekannya yang gampang emosian, Jang Han-ki berseru panik. "Kakak seperguruan, hati-hati, arah larinya pasti juga penuh dengan jebakan." Merasa lebih pintar dan berpengalaman, Chu Il-woo menjawab yakin. Tidak masalah, selama kita menginjak tepat di atas bekas jejak kaki orang itu, jebakannya tidak akan pernah memicu. Habis ngomong gitu, duo sekte diancang ini langsung tancap gas ngejar cowok kita. Makin lama, jarak mereka di antara pepohonan makin dekat. Tertawa penuh kemenangan, musuhnya mengejek keras. "Haha, maling kecil, mari kita lihat kamu bisa kabur kemana sekarang." Ngelihat situasinya udah pas, Jin So-won langsung ambil satu lompatan panjang dan mendarat mulus di sebuah tanah lapang. Duo pengejarnya ngerasa kalau jagoan kita ini udah nyerah dan kehabisan akal. Saking cerobohnya dan mikir gampang, mereka asal injak pinggiran jejak sepatu Jin So-won. Detik berikutnya, bencana pun terjadi. Gara-gara satu jebakan aktif, mereka langsung kehilangan keseimbangan dan nabrak jebakan-jebakan lainnya secara berurutan. Hasilnya, seluruh tubuh mereka dari atas sampai bawah langsung dijepit puluhan jebakan beruang sampai berlumuran parah. Menatap iba pada 2 orang yang mengerang tak berdaya itu, Jin So-won bertepuk tangan pelan. "Aku kira kalian cukup pintar karena kepikiran untuk mengikuti jejak langkahku. Tapi sayang sekali, perhitungan kalian kurang matang. Kalau tidak mau memicu jebakan, kalian harus benar-benar menginjak jejakku tanpa meleset 1 mm pun di tengah lautan perang ini. Dan itu hal yang mustahil." Menahan rasa sakit yang luar biasa dengan napas tersengal, Jang Han-ki merintih tak percaya. Di tengah jebakan sepadat ini, bagaimana caramu bisa menghindari semuanya dengan sangat akurat?
Menjawab dengan senyum penuh rahasia, cowok kita membeberkan faktanya. Itu karena aku adalah pemilik ingatan super. Ini adalah satu-satunya bakat luar biasa yang diberikan Tuhan kepadaku. Adegan Tun berpindah. Di sebuah bangunan berdesain kuno yang elegan, ada dua kakek tua yang lagi asyik nyeruput teh sambil ngobrol santai. Dua orang penting ini bukan sembarang orang. Yang satu itu Jegal Somyong, sang penasihat utama Aliansi Murim. Dan satunya lagi adalah Namgung Taui, salah satu tetua di Aliansi Murim. Meletakkan cangkir tehnya dengan elegan, tetua Namgung Taui membuka obrolan serius. Penasihat utama pasti tahu tentang perguruan Taiyi di Hefei, kan? Sekte itu sekarang benar-benar sudah merosot tajam. Bukankah kita sudah waktunya menendang mereka keluar dari daftar 108 puncak dan menggantinya dengan sekte yang lebih pantas? Kudengar, sekte pedang besi sekarang berkembang sangat pesat. Membalas dengan nada yang tenang namun berwibawa, sang penasehat mengingatkan aturan mainnya. Anda seharusnya sangat paham soal ini. Selama sebuah sekte di daftar 108 puncak tidak melakukan kesalahan fatal, pada prinsipnya kita tidak boleh sembarangan mengganti mereka. Memangnya, apa kesalahan besar yang baru saja dilakukan oleh perguruan Taiyi? Tersenyum penuh arti karena sudah memegang kartu as, tetua Namgung membeberkan informasi rahasia. Sebenarnya, perguruan Taiyi diam-diam menggunakan jatah rekomendasi jalur khusus mereka untuk transaksi jual-beli demi memuaskan keserakahan mereka sendiri. Di sisi lain, siapa sangka cuma dengan manfaatin kekuatan dari gelang naga biru miliknya, jagoan kita ini berasa langsung mewarisi ilmu penghisap bintang yang legendaris itu. Semenjak sukses nilep pils Yuemei, dia akhirnya bisa nyerap khasiat obat sakti itu sampai ke tetes terakhir tanpa sisa. Ini beneran gila banget, dan tian miliknya sekarang jauh lebih besar dan lebih stabil dibanding kehidupan lalunya. Merasa lapar setelah fokus bermeditasi seharian, cowok kita melangkah keluar kamar dan memanggil pelayan penginapan. Tolong pesankan beberapa menu yang paling enak untukku. Menyambut pelanggannya dengan wajah lega, si pelayan penginapan menyapa ramah. Wah, tuan muda, akhirnya Anda keluar juga. Sudah berhari-hari Anda tidak keluar kamar, saya sampai takut terjadi apa-apa pada Anda. Melambaikan tangannya malas mendengarkan omong kosong, Jin So-won menimpali cepat. Jangan banyak omong lagi, cepat bawakan aku sesuatu untuk dimakan. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal, si pelayan terlihat canggung. Aduh, tapi ini sudah terlalu larut. Koki kami sudah pulang untuk beristirahat. Tanpa basa-basi lagi, jagoan kita langsung menggebrak setumpuk koin emas di atas meja kayu itu. Melihat tumpukan uang yang menyilaukan mata itu, raut wajah si pelayan langsung berubah cerah. Astaga, hari baru saja gelap, berani-beraninya si koki pemalas itu tidur secepat ini. Tenang saja tuan, saya akan segera pergi untuk membangunkannya. Emang benar kata pepatah, di dunia ini nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sama uang. Untungnya aja jagoan kita ini udah nyiapin banyak modal uang saku sebelumnya berkat gelang naga biru miliknya. Pas dia ngulik-ngulik fungsi gelang itu kemarin, dia baru sadar kalau barang sakti ini bisa nyedot energi kehidupan dari makhluk hidup apapun, terus ngubah energi itu jadi aliran chi di dalam tubuhnya. Makanya, dia manfaatin fitur gila ini buat rajin-rajin berburu binatang buas di hutan liar, sekalian ngejual kulit harimaunya buat nambah-nambah pundi kekayaan. Walaupun cara cari cuan begini gampang banget, tapi ada satu masalah serius. Kemampuan gelang ini tuh persis banget cara kerjanya sama ilmu penghisap bintang milik sekte sesat. Salah-salah langkah dikit aja, orang-orang bisa ngira dia ini pengikut kultus iblis. Benar-benar kemampuan langka yang super mematikan, tapi sekaligus berbahaya buat reputasinya. Perlu kalian tahu, ilmu penghisap bintang milik Ren Woxing itu salah satu dari 10 teknik terlarang di dunia persilatan. Kalau sampai ketahuan sama orang-orang aliansi Murim, jangankan dirinya sendiri, seluruh perguruan Taiyi juga bakal terseret ke dalam jurang bahaya besar. Nggak lama nunggu, pelayan penginapan akhirnya datang bawa pesanan makanannya. Ngeliat meja yang udah penuh sama berbagai macam makanan menggiurkan, jagoan kita ini sampai ngiler saking laparnya. Tapi anehnya, pelayan itu nggak langsung pergi dari mejanya. Berbisik pelan seolah sedang membagikan gosip panas, si pelayan membuka obrolan.
Ngomong-ngomong Tuan Muda, apa Anda sudah dengar kabarnya? Saat Serikat Dagang Jilong sedang mengelar pesta, pil spiritual mereka yang paling berharga malah dicuri orang. Ku dengar masalah ini sampai menghebohkan aliansi Murim dan mereka langsung mengirim tim investigasi ke sini untuk memburu pencurinya. Mendengar kabar mengejutkan itu, Jin So-won membatin panik. Mampus, kalau sampai mereka berhasil melacakku, habislah sudah. Namun dengan wajah kecewa, pelayan itu kembali menyambung ceritanya. Tapi sayang sekali, karena semua petunjuknya terputus, tim investigasi akhirnya menyerah. Mendengar hal itu, batu besar yang mengganjal di dada cowok kita ini langsung terangkat. Berusaha memasang wajah setenang mungkin, dia merespon basa-basi. Wah, sayang sekali ya. Menghela napas panjang meratapi nasibnya, si pelayan mengangguk setuju. Benar Tuan, gara-gara kejadian itu, tamu yang datang ke penginapan kami juga jadi sepi. Tapi ku dengar Sekte Pedang Besi di Hefei juga akan segera menggelar pesta besar. Kata-kata terakhir dari pelayan itu sukses ngebangkitin kenangan buruk jagoan kita dari kehidupan sebelumnya. Dia sampai lupa kalau di masa-masa inilah ketua Sekte Pedang Besi bakal ngerayain pesta ulang tahunnya yang ke-60. Di kehidupan yang lalu, ayahnya sampai harus berlutut di depan semua tokoh top dunia persilatan memohon ampun habis-habisan ke ketua Sekte Pedang Besi. Alasannya cuma satu, demi ngelindungin putranya yang gak berguna ini. Menggenggam tangannya kuat-kuat, Jin So-won bertekad, di kehidupanku yang sekarang, aku tidak boleh pergi ke Sekte Pedang Besi apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan ayah menanggung penghinaan seperti itu lagi. Awalnya sih cowok kita ini mikir dan bertekad sekuat baja kayak gitu. Tapi anehnya pas dia sadar, tiba-tiba aja dia udah ada di tengah-tengah keramaian pesta ulang tahun ketua Sekte Pedang Besi. Dan lagi asik adu mekanik lawan cucu ketua sekte di atas arena. Semua ini bermula cuma gara-gara nelan satu pil spiritual ajaib yang bikin kekuatan tempur jagoan kita melesat jauh ngelewatin batas maksimalnya di kehidupan sebelumnya. Bahkan sampai sukses menguasai ilmu penghisap bintang yang legendaris itu. Mundur ke 2 hari sebelum kejadian itu, suasana di perguruan Taiyi lagi sibuk-sibuknya. Adik-adik seperguruannya lagi pada latihan keras di arena bela diri. Tapi 3 bocah di kelompok Geum Jiao udah pada tepar kelelahan. Mengelap keringatnya dengan nafas terengah-engah, salah satu dari mereka mengeluh. Di cuaca panas gila begini, kita malah disuruh menebas pedang ke bawah ratusan kali tanpa henti. Apa latihan menyiksa ini benar-benar ada gunanya? Menatap tajam sambil mengingatkan, temannya menyahut sinis. Siapa yang kemarin selalu berkoar-koar ingin menjadi pria yang hebat seperti Kak So-won? Menghentikan ayunan pedangnya sejenak, pemuda itu kembali bertanya penasaran. Ngomong-ngomong, Kak So-won sudah menghilang kemana beberapa hari ini? Kita sama sekali belum melihat batang hidungnya selama seminggu penuh. Entah apa yang sedang dia lakukan. Menyumbangkan teori konspirasinya, temannya yang lain berbisik ngeri. Jangan-jangan gara-gara dia menghajar Gi Cheol-yong waktu itu. Dia sengaja tidak pulang karena takut ayahnya si konglomerat itu datang untuk balas dendam. Pas 3 orang itu lagi asik tebak-tebakan ngaco, Li Tong yang paling kecil mendadak teriak kegirangan. Melompat heboh sambil menunjuk ke arah gerbang, bocah itu bersorak. Itu, Kak So-won sudah pulang! Di depan gerbang perguruan, jagoan kita kelihatan jalan gontai sambil nenteng bungkusan barang bawaan yang lumayan gede. Tapi sayangnya, pikirannya lagi kalut banget nyari cara biar dia nggak usah berangkat ke acara Sekte Pedang Besi. Kalau bisa sih, mending seluruh anggota perguruan Taiyi nggak usah ada yang datang sekalian. Berlari menyambut kedatangan seniornya, Li Tong memeluk Jin So-won erat. Kak So-won akhirnya pulang juga, kami semua sangat merindukan kakak. Tapi keharmonisan itu mendadak hancur waktu ada suara menggelegar dari kejauhan. Berkacak pinggang dengan wajah galak, pria paruh baya itu membentaknya. Jin So-won, dasar bocah nakal, kemana saja kamu keluyuran beberapa hari ini, hah? Pria yang baru aja ngomel itu nggak lain adalah Jin Tae-san, ayah kandung jagoan kita, yang juga megang jabatan sebagai kepala aula luar di perguruan Taiyi. Ini adalah momen pertama Jin So-won ngeliat ayahnya lagi semenjak dia reinkarnasi. Saking terharunya, dia langsung lari dan nubruk bapaknya itu. Di dalam hati, dia benar-benar bersyukur sama Tuhan karena masih dikasih kesempatan buat ketemu ayahnya. Tapi bukannya pelukan hangat yang dia dapat, justru sebuah pukulan mantap mendarat di kepalanya. Mengayunkan tangannya kesal, sang ayah mengomel panjang lebar.
Dasar bocah nakal, kamu pikir dengan berpura-pura bodoh kamu bisa lolos dari hukuman, hah? Cuma gara-gara ulah gegabahmu kemarin, seluruh perguruan Taiyi nyaris aja terpaksa tidur di jalanan. Tepat di saat yang sama, Gi Cheoyong ikutan muncul dan nyamperin mereka. Menunjuk dengan wajah angkuh, tuan muda itu menantang. Jin So-won keparat, akhirnya kamu kembali juga. Kali ini, mari kita bertarung secara jantan sekali lagi. Ngeliat muka tengil musuhnya itu, jiwa jahil cowok kita langsung meronta-ronta pengen ngeledek. Pura-pura menutup matanya seolah kesilauan, Jin So-won menyindir telak. Aduh, saudara Cheolyong, kenapa sekarang auramu terlihat bersinar sekali? Khasiat pil Shuemei memang tidak ada tandingannya ya. Bisa membuat saudara Cheolyong langsung menjelma jadi ahli bela diri tiada tanding dalam sekejap. Dengar sindiran pedas yang pas kena mental itu, amarah Gi Cheolyong langsung mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia langsung muter balik dan cabut dari situ sambil ngedumel kesal. Menarik baju seniornya dengan polos, salah satu adik seperguruannya berbisik, "Kak So-won, apa kakak tidak tahu kalau pil Shuemei miliknya sudah dicuri orang?" Tersenyum puas penuh kemenangan, jagoan kita menjawab santai. "Tentu saja aku tahu, aku memang sengaja membicarakannya untuk memancing emosinya." Nggak peduli sama tatapan bingung dua orang di sekitarnya, cowok kita malah ngelambain tangan ke arah murid-murid yang lain. Membuka bungkusan besarnya dengan bangga, Jin So-won berseru lantang. "Kalian semua cepat ke sini, coba lihat barang enak apa yang kubawa pulang untuk kalian." Ternyata di dalam tas gedenya itu udah disesaki sama berbagai macam jajanan dan makanan enak. Ngelihat makanan melimpah ruah kayak gitu, anak-anak perguruan Taiyi langsung sorak kegirangan. Tapi di sudut lain, raut wajah Hong Saryon malah berubah muram dan khawatir. Menatap tajam pada cowok di depannya, gadis itu mengomel penuh emosi. "Sudah cukup, jangan pernah pergi diam-diam lagi. Saat ini, Serikat Dagang Jilong sedang pusing mengurus masalah pil Shuemei yang hilang. Apalagi, sebentar lagi, mereka harus menghadiri pesta ulang tahun Sekte Pedang Besi. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk mencari masalah dengan perguruan Taiyi kita. Jadi berhenti bertingkah seolah kamu harus memikul semuanya sendirian, lalu menghilang begitu saja." Ngelihat adik seperguruannya yang ngomel gara-gara khawatir banget sama dia, pipi Jin So-won langsung merah merona karena malu. Mencoba mengalihkan pembicaraan, cowok kita menyahut pelan. "Ngomong-ngomong soal pesta Sekte Pedang Besi, kudengar perguruan Taiyi juga dapat undangannya ya. Kalau begitu, biar aku saja yang pergi sendirian. Sisanya, kalian semua tetap di sini saja dan jangan pergi kemana-mana." Pas jagoan kita lagi asyik mikir kenapa jalan ceritanya bisa melenceng jauh dari kehidupannya yang dulu, Litong tiba-tiba nyodorin beberapa potong kue beras ke arahnya. Ternyata usut punya usut, kue itu adalah jatah makanan dari pesta Serikat Dagang Jilong tempo hari yang sengaja disisain sama bocah itu biar Jin So-won bisa ikutan nyicip. Tapi karena ngelihat seniornya pulang bawa makanan manis yang jauh lebih menggoda, Litong jadi ngerasa kue beras yang udah hampir basi itu mending dibuang aja. Tapi cowok kita ini sama sekali nggak gengsi. Dia langsung ngerebut semua kue beras itu dan melahapnya rakus. Mengunyah dengan mulut penuh, Jin So-won memuji berlebihan. "Wah, kue beras ini rasanya enak banget. Aduh maaf, saking enaknya aku sampai tidak sengaja menghabiskan semuanya. Sebagai gantinya, jatah permen milikku buat kamu semua deh." Dengar tawaran manis itu, mata Litong langsung berbinar-binar dan dia lari kegirangan buat nyantap jajanan yang dibawa seniornya. Ngeliat tingkah polos anak-anak yang lagi bahagia itu, jagoan kita mendadak disadarkan oleh satu hal. Sebisa apapun dia mencoba menghindar, Sekte Pedang Besi pasti bakal tetap nyari gara-gara dengan berbagai macam alasan busuk. Kalau emang ujung-ujungnya bakal berhadapan juga, ya mending dia ambil inisiatif duluan dan datang langsung menantang ombak ke Sekte Pedang Besi. Waktu pun berlalu sampai di hari perayaan ulang tahun sang ketua Sekte Pedang Besi. Rombongan perguruan Taiyi akhirnya tiba di lokasi acara dengan formasi lengkap. Menatap lurus ke arah Jin So-won dengan raut wajah serius, Jang Cheseok yang jadi pemimpin rombongan mewanti-wanti tegas. "Kamu benar-benar tidak boleh membuat keributan di sini. Apa kamu mengerti?" Mengangkat bahu santai, cowok kita merespons beralasan. "Aku jelas tidak akan membuat kekacauan, tapi kalau ada orang yang duluan menginjak-injak kepalaku, aku harus bagaimana?" Menghela nafas panjang menahan lelah, seniornya membalas cepat. "Makanya aku yang menyuruhmu untuk bersabar. Tunggu saja sampai aku yang menyelesaikannya."
Di tengah perdebatan kecil itu, Jin So-won mendadak sadar kalau gelagat ayahnya hari ini kelihatan agak aneh dan auranya bener-bener nggak bersemangat. Sejak menginjakan kaki di sekte pedang besi, cowok kita yang satu ini kelihatan suram dan banyak melamun. Menatap kesal ke arah juniornya yang asik melamun, Jang Chae-sek memarahinya. "Bocah nakal, kamu dengar tidak aku bicara apa?" Pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba aja ada rombongan besar yang jalan sok jago ke arah mereka. Menerobos barisan dengan arogan, salah satu dari rombongan itu berseru kasar. "Minggir, beri jalan, orang-orang kami sudah antri duluan di depan." Kelakuan seenak jidat itu jelas bikin Jang Chae-sek naik pitam dan langsung membentak. "Kalian rombongan sebesar ini mau menyela antrian semua? Muka tembok itu ada batasnya. Aku tidak peduli siapa kalian, cepat berbaris di belakang." Tapi di momen itu, seorang pria dengan gaya necis maju dari kerumunan kelompok tersebut. Melipat tangannya dengan gaya sombong, pemuda itu memperkenalkan diri. "Maaf saja, tapi aku adalah Tuan Muda dari Kastil Bambu Hijau, Oh Yang Sa." Dengar nama Kastil Bambu Hijau disebut, kerumunan orang di sekitar langsung heboh. Perlu kalian tahu, Kastil Bambu Hijau itu saat ini lagi naik daun dan jadi kekuatan paling bergengsi di wilayah selatan Jiangsu. Jin So-won ngebatin kesal karena ternyata cowok tengil di depannya ini adalah bajingan yang dia kenal betul. Dia ingat jelas di kehidupan sebelumnya, si Oh Yang Sa ini nantinya bakal satu geng sama Gi Cheol-yong, terus mereka sering banget ngebully adik-adik perguruan Tai bareng-bareng. Waktu itu, karena takut sama backingan kuat dua anak manja ini, para petinggi perguruan Tai cuma bisa tutup mata dan pura-pura nggak lihat. Tapi, di kehidupan yang sekarang, jagoan kita bertekad ngasih pelajaran berharga buat mereka berdua. Memasang wajah polos dengan nada mengejek, Jin So-won bersuara lantang. "Kastil Bambu Hijau apanya? Aku sama sekali tidak pernah mendengar nama sekte antah berantah itu." Omongan ceplas-ceplos jagoan kita ini langsung bikin semua orang yang antre ikutan cengok. Mereka pada mikir, nih bocah lagi nyari mati atau gimana? Benar saja, wajah Oh Yang Sa langsung berubah merah padam menahan malu. Tapi si MC malah cuek bebek dan lanjut merosting si tuan muda. Menggaruk dagunya seolah sedang berpikir keras, cowok kita menambahkan dengan nada menyebalkan. Sepertinya aku pernah mendengarnya saat buang air di jamban waktu itu." Mendengar hinahan kelewat batas itu, Oh Yang Sa langsung mencabut pedang dari pinggangnya sambil berteriak murka. "Bocah keparat, beraninya kamu mempermalukan kastil bambu. Aku akan membayar mahal untuk ini." Pas mereka berdua udah siap mau adu jotos, tiba-tiba ada suara merdu tapi tegas yang memecah ketegangan. Berjalan anggun mendekati kerumunan, gadis itu menegur lembut. "Ada keributan apa ini? Kalian semua datang kemari untuk menghadiri pesta ulang tahun kakekku, jadi kumohon jangan membuat kekacauan. Tolong berikan sedikit muka untuk sekte pedang besi." Usut punya usut, cewek cantik yang baru aja datang itu adalah Jeong Mulan, sang primadona yang dijuluki pedang besi cantik dari sekte pedang besi. Di dunia persilatan, sekte pedang besi ini tuh kehitung sekte ajaib banget. Umurnya baru 50 tahun sejak didirikan, tapi perkembangannya luar biasa pesat. Aslinya sih mereka nggak punya dendam kusumat sama perguruan Tai. Tapi masalahnya markas mereka berdua ini sama-sama ada di wilayah Hefei. Jadilah perguruan Tai dianggap sebagai batu sandungan terbesar buat ambisi sekte pedang besi untuk mengekspansi wilayahnya. Nggak cuma itu, mereka juga diam-diam ngiler pengen ngerebut kursi 108 puncak milik perguruan Tai. Jagoan kita ingat betul, di kehidupan sebelumnya saat pesta ulang tahun ini digelar, dia sempat ribut besar sama cucu ketua sekte pedang besi. Waktu itu, bajingan itu seenaknya ngehina perguruan Tai dan nantangin duel. Jin So-won yang tahu dia bakal kalah telak, tetap nekat maju buat ngebela harga diri sektenya. Pas ayahnya tahu soal ini, demi ngelindungi nyawa anaknya, pria paruh baya itu rela berlutut minta ampun di depan ketua sekte pedang besi dan ditonton sama seluruh tamu undangan. Cowok kita ini sadar kalau dia diam aja dan gak ngelakuin apa-apa, tragedi memalukan itu pasti bakal keulang lagi. Makanya, dia sengaja mancing emosi tuan muda dari Kastil Bambu Hijau itu tadi, biar keributan mereka bisa narik perhatian Jeong Mulan. Menatap tajam ke arah dua pria yang sedang bersih tegang, Jeong Mulan kembali bertanya, "Kalian datang jauh-jauh ke perayaan ulang tahun kakekku ini untuk bertamu atau untuk mencari ribut?"
Melihat Dewi pujaannya muncul, Oyangsa langsung kehilangan nyali dan menjawab tersipu malu. Ini semua murni salah paham, Nona. Ini semua karena bocah udik ini yang mencari masalah. Memotong omong kosong pria itu dengan nada dingin, sang primadona memberi perintah tegas. Di Sekte Pedang Besi, tidak ada aturan yang mengizinkan tamu untuk menyela antrean. Silahkan Anda berbaris di belakang. Berbalik menatap rombongan jagoan kita dengan senyum sopan, Jeong Mulan menawarkan diri. Sebagai permintaan maaf karena ketidaknyamanan ini, biarkan aku mengawal rombongan perguruan Taiyi dan Serikat Dagang Jilong ke dalam. Jadilah rombongan jagoan kita ini bisa masuk ke markas Sekte Pedang Besi dengan jalur prioritas karena dikawal langsung sama primadonanya. Sepanjang jalan, Gi Chiolyong nggak henti-hentinya caper dan nyoba mencari perhatian cewek cantik itu. Sayangnya, Jeong Mulan kelihatan sama sekali nggak tertarik dan cuma nanggepin gombalan garing si tuan muda pakai senyuman tipis dan jawaban basa-basi doang. Nggak butuh waktu lama, mereka beres ngelewatin lorong dan langsung disambut sama suasana aula perayaan yang super megah dan ramai. Tepat di kursi kebesaran paling depan, duduklah Jong Chen-wol, sang ketua Sekte Pedang Besi. Di sebelahnya ada cowok berambut merah yang ternyata adalah ayahnya Jeong Mulan, yang juga menjabat sebagai wakil ketua sekte, Jong Jutek. Ngeliat orang penting ada di depan mata, bapak dan anak dari Serikat Dagang Jilong itu langsung gercep maju buat cari muka. Menyambut rekan bisnisnya dengan senyum lebar, Jong Jutek menyapa hangat. Wah, bukankah ini saudara Gi Yeonsil? Tidak perlu terlalu formal, hubungan kita kan sudah sangat dekat. Mereka berdua langsung asik hahaha sendiri. Asik banget bahas bisnis sampai ngebiarin rombongan perguruan Taiyi terlantar gitu aja kayak pajangan di pojokan. Kalau aja Jeong Mulan gak maju buat ngingetin bapaknya, sang wakil ketua sekte itu kayaknya emang bener-bener ogah ngelirik ke arah rombongan mereka. Menatap merendahkan ke arah para tamu dari sekte kelas 3 itu, Jong Jutek akhirnya angkat bicara. Kamu Jong Chae-sok kan? Aku pernah melihatmu di rapat aliansi Murim. Mengalihkan pandangannya pada ayah jagoan kita dengan tatapan penuh arti, pria berambut merah itu menyeringai. Dan kamu, Jin Tae-san, sepertinya sudah 20 tahun berlalu sejak kejadian memalukan itu ya? Dengar ucapan syarat makna itu, insting penasaran Jin So-won langsung meronta-ronta. Emangnya ada kejadian apa sih 20 tahun yang lalu? Jangan-jangan gelagat ayahnya yang dari tadi kelihatan aneh dan suram itu ada hubungannya sama masa lalu kelam ini. Mengamati murid-murid perguruan Taiyi satu persatu dengan wajah meremehkan, Jong Jutaek lanjut memberikan cibiran pedas. Coba lihat murid-murid kalian ini, potensi dan fondasi bela diri mereka terlihat sangat menyedihkan. Jangan bilang kalau mereka ini murid-murid terbaik yang kalian miliki. Sekarang, Cheolyong sudah bergabung dengan sekte kalian. Kuharap kalian tidak merusak bakat emasnya yang berharga itu. Dengar orang tuanya dihina terang-terangan kayak gitu, darah muda jagoan kita langsung mendidih. Dan dia mutusin buat ngebales telak. Membalas tatapan wakil ketua sekte itu tanpa rasa takut, Jin So-won menyindir tajam. Wah, aku sungguh terkejut. Bagaimana bisa seorang wakil ketua dari Sekte Pedang Besi yang terhormat memiliki cara bicara yang sama persis seperti preman pasar? Kalimat ceplas-ceplos itu sukses bikin wajah Jong Jutaek merah padam menahan murka. Menutup mulutnya, pura-pura terkejut, jagoan kita menambahkan dengan nada meledek. Aduh, maafkan aku. Aku tidak sengaja mengatakan isi hatiku keras-keras. Kuharap Tuan Wakil Ketua Sekte Pedang Besi yang berhati besar ini mau memaafkan kelancanganku. Drama dadakan di tengah aula ini jelas langsung jadi tontonan gratis buat para tamu undangan lainnya. Bahkan Ketua Sekte Pedang Besi yang lagi duduk manis di singgasananya ikutan pasang wajah super masam. Merasa harga dirinya diinjak-injak sama bocah ingusan di depan banyak orang, urat malu Jeong Jutek langsung putus. Menggenggam cangkir arak di tangannya erat-erat, dia melempar benda itu ke arah cowok kita sambil mengumpat kasar. Bocah kurang ajar, kau benar-benar tidak tahu aturan. Tapi detik berikutnya, sebelum cangkir itu sempat mendarat, sebuah teriakan nyaring dari arah pintu gerbang memecah keheningan. Berlari tergesa-gesa masuk ke aula, seorang penjaga melapor dengan napas terengah-engah. Penasehat utama aliansi Murim telah tiba di gerbang utama.
Mendengar kabar kedatangan tamu super VIP itu, Jeong Chon-wol langsung melongkat berdiri dari kursinya dan memberi perintah. Tunggu apa lagi? Cepat pergi dan sambut Tuan Penasehat Utama sekarang juga. Karena terikat tugas menyambut petinggi, Jeong Chon cuma bisa ngasih tatapan membunuh ke arah Jin So-won sebelum akhirnya menggengus kasar dan pergi ninggalin ruangan itu. Melihat ada petinggi top aliansi Murim yang datang, para tamu undangan lainnya langsung pada latah lari keluar buat cari muka. Nggak butuh waktu lama, aula super megah itu mendadak sepi melompong dan cuma menyisakan rombongan jagoan kita doang. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Jin So-won bergumam pelan. Apakah tidak masalah kalau rombongan perguruan Taiyi tidak ikut menyambut ke depan? Ah, sudahlah. Toh di luar sana sudah banyak anjing penjilat yang mengerumuninya, jadi satu orang yang absen tidak akan ketahuan. Belum sempat dia bernafas lega, kerah bajunya mendadak ditarik kasar oleh Jang Chae-sok yang tampak emosi. Dasar bocah keparat, kenapa kamu malah memancing keributan dengan wakil ketua sekte pedang besi? Bukankah aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk menahan diri? Menatap lekat wajah seniornya itu, Jin So-won membalas dengan santai. Aku juga melihat semuanya dengan jelas. Kalau aku tidak balas menyela ucapannya, saudara Chae-sok pasti sudah mencabut pedang dari sarungnya kan? Pria bajingan itu memang sengaja ingin memancing amarah kita. Kalau tadi kakak benar-benar sampai mencabut pedang, masalahnya pasti akan jadi lebih panjang. Omong-omong, sebenarnya apa yang terjadi 20 tahun lalu? Kenapa raut wajah ayah dan kakak mendadak berubah sangat pucat saat pria itu mengungkitnya? Mendengar pertanyaan sensitif itu, raut wajah ayahnya mendadak berubah suram dan penuh kesedihan, seakan benar-benar ogah buat membuka kembali luka lama dari masa lalu kelamnya. Memecah kecanggungan di antara mereka, seorang pelayan menghampiri dan membungkuk hormat. Tuan-tuan, mari silahkan berpindah ke aula dalam, saya akan menunjukkan jalannya. Mendengar tawaran itu, Jang Chae-seok langsung berjalan cepat mengekor di belakang si pelayan, pura-pura sibuk biar bisa ngehindar dari rentetan pertanyaan cowok kita yang tingkat penasarannya udah sampai ke ubun-ubun. Adegan pun beralih membawa kita ke salah satu aula dalam. Nggak disangka-sangka, orang-orang dari sekte pedang besi malah ngeluarin hidangan super mewah yang di hari biasa aja boro-boro bisa dilihat buat ngejamu cowok kita. Tersenyum ramah menyapa tamunya, Jeong Mulan bertanya, apakah kalian puas dengan hidangan ini? Ini semua sengaja aku siapkan khusus untuk rombongan perguruan Taiyi. Perlu kalian tahu, ketua sekte pedang besi punya 2 cucu kebanggaan. Yang pertama itu Jeong Mukhyun, si pedang besi serigala berdarah. Dan yang kedua, ya cewek di depan jagoan kita ini, si pedang besi serigala cantik, Jeong Mulan. Tapi realitanya, sekte pedang besi lebih milih numplekin semua sumber daya mereka ke Mukhyun dan ngebentuk dia buat jadi pewaris masa depan sekte. Sementara itu, Jeong Mulan baru mulai belajar energi dalam pas umurnya udah 9 tahun. Tapi hebatnya, dia pada akhirnya tetap bisa lolos ujian masuk Akademi Murim bareng kakaknya itu. Menatap lurus dengan wajah serius, Jin So-won berbicara sopan. Aku sudah lama mendengar kehebatan pedang besi serigala cantik. Melihatnya langsung hari ini, ternyata rumor itu benar adanya. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan, Nona. Sebenarnya apa tujuan sekte pedang besi mengundang perguruan Taiyi kemari? Tersenyum manis menanggapinya, gadis cantik itu menjawab, ini kan acara pesta, tentu saja tujuannya untuk mengumpulkan semua orang dan mempererat persahabatan antar sekte besar. Menepis alasan klise itu dengan senyum sinis, jagoan kita membalas. Aku sama sekali tidak berpikir begitu. Kalau kita melihat sejarah, banyak sekali insiden pembunuhan yang justru terjadi di tengah sebuah pesta. Berusaha tetap tenang meski sedikit tersinggung, Jeong Mulan menyangkalnya. Tuan Muda Jin benar-benar terlalu berpikir, hal kotor semacam itu tidak akan pernah terjadi di dalam sekte pedang besi. Kebetulan aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Tolong izinkan aku pamit undur diri. Waktu pun bergulir ke malam hari. Seluruh area sekte pedang besi lagi asik-asiknya pesta pora merayakan ulang tahun sang ketua. Tapi Jeong Mulan malah milih kabur dari godaan para tamu cowok yang caper dan asik nongkrong sendirian di atas atap. Menghela napas bosan sambil menatap bulan, dia bergumam pelan. Sungguh suatu kebosanan. Dasar bulan ansing.
Dari sekian banyak tamu undangan yang datang, kenapa tidak ada satupun yang pantas disebut sebagai pahlawan sejati? Tapi Jin So-won dari perguruan Taiyi itu lumayan menarik juga. Dia tidak cuma berani menyinggung tuan muda dari kastil bambu hijau, tapi juga berani bertingkah kurang ajar di depan ayahku. Entah dia memang punya backingan yang kuat atau aslinya cuma orang gila yang tidak tahu diri. Pas lagi asyik mikir, pandangan Jeong Mulan tiba-tiba nangkep dua siluet yang lumayan familiar di bawah sana. Menyipitkan matanya memastikan gadis itu membatin heran. Bukankah itu putri dari ketua perguruan Taiyi dan Gi Cheoliong? Arah jalan mereka sepertinya menuju ke aula perjamuan privat yang diselenggarakan kakakku. Tapi kenapa cuma mereka berdua? Bukankah Jin So-won seharusnya ikut bersama mereka? Benar-benar menarik, biar aku turun langsung untuk menyelidikinya. Di sisi lain, pintu kamar Jin So-won mendadak diketuk dari luar. Membuka pintu dan terkejut melihat tamunya, cowok kita bertanya heran. Nona Jeong, ada apa kamu mencariku larut malam begini? Intinya si pedang besi serigala cantik ini malam-malam nyamperin kamarnya cuma buat ngundang dia datang ke perjamuan khusus para generasi muda yang diadain sekte pedang besi. Tapi jujur aja, cowok kita ini sama sekali nggak tertarik sama acara kumpul-kumpul semacam itu. Menolak secara halus dengan alasan santai, dia menjawab santai. Maaf, tapi murid-murid perguruan Taiyi tidak terlalu suka menghadiri perkumpulan macam itu. Menyilangkan tangannya sambil memiringkan kepala, Jeong Mulan menyanggah ucapan itu. Tapi aku baru saja melihat adik seperguruanmu, Hong Saryeon, berjalan pergi untuk menghadiri perjamuan itu. Mendengar itu, Jin So-won langsung teringat memori masa lalunya. Di kehidupannya yang dulu, perjamuan malam inilah yang jadi pemicu bentrok berdarah antara dia sama Jeong Muk-hyun, gara-gara dia nggak tahan lagi dihina. Ujung-ujungnya, insiden itu yang bikin ayahnya dan seluruh perguruan Taiyi nanggung aib besar. Awalnya dia ngira dengan diam di kamar aja, dia bisa menghindarin tragedi itu di kehidupan kali ini. Tapi sekarang kelihatannya dia tetap harus turun tangan. Nggak mungkin kan dia ngebiarin adik seperguruannya itu sendirian di tempat yang jelas-jelas penuh jebakan itu. Membelalakan matanya tidak terima dengan tuduhan itu, sang primadona langsung protes. Sekte pedang besi kami menggelar perjamuan untuk para tamu. Kami sama sekali tidak mungkin memasang jebakan apapun. Menghela napas seolah bosan melihat sandiwara, jagoan kita menyela dingin. Sudahlah, berhenti berakting. Memangnya aku tidak bisa melihat niat busuk sekte pedang besi kalian? Tuduhan frontal itu jelas sukses bikin Jeong Mulan meradang. Menatap tajam penuh amarah, gadis itu membela kehormatan sektenya. Sekte pedang besi memang selalu menganggap perguruan Taiyi kalian sebagai duri dalam daging. Tapi meskipun begitu, kami tidak akan pernah sudi melakukan tindakan kotor tidak tahu malu semacam itu. Ngeliat sikap cewek di depannya yang kelihatan yakin banget, Jin So-won mendadak kepikiran omongan Jeong Mulan tadi, yang bilang kalau sekte pedang besi nggak pernah ngizinin cewek buat ikut campur dalam urusan penting. Menyeringai tipis sambil melangkah melewatinya, cowok kita berbisik. Kalau begitu, biar aku membuat satu ramalan untukmu. Di perjamuan malam ini, kakakmu Jeng Muk-hyun akan terus-menerus memprovokasiku untuk membuat perguruan Taiyi hancur dan kehilangan muka. Sekalipun aku mengalah dan mundur, dia tetap tidak akan melepaskanku. Sampai pada akhirnya, dia bakal membuat sekte Taiyi kami jadi bahan lelucon untuk jadi tontonan. Meski sudah diberitahu sebanyak itu, cewek anggun di depannya itu masih saja memalingkan wajah sambil mendengus kesal. Kukira kamu ini orang baik-baik, tapi tidak kusangka kalau kamu ternyata orang gila yang suka ngomong sembarangan. Tiba-tiba saja, jagoan kita melangkah maju sambil menggeram kesal. Terserah kalau itu yang kamu pikirkan, karena aku sendiri berharap kalau itu semua memang hanya omongan orang gila semata. Kamera pun beralih ke lokasi perjamuan. Demi cari muka di depan petinggi sekte pedang besi, Oyangsa dengan semangat merendahkan perguruan Taiyi di depan semua orang. Di sudut ruangan, Hong Saryeon cuma bisa duduk membatu dengan raut wajah muram tanpa ngeluarin sepatah kata pun. Ngerasa udah di atas angin, Oyangsa mengangkat cangkir araknya lalu menyindir langsung ke arah Hong Saryeon.
Menurutmu, apa perguruan Tai sekarang masih pantas menyandang gelar sebagai anggota 108 puncak? Bukankah sudah saatnya kalian menyerahkan kursi itu agar sekte yang lebih kuat seperti kami bisa masuk? Tepat pas Hong Saryon lagi tersudut dan gak bisa ngapa-ngapain, Jin Sowon mendadak muncul dan langsung nyempil duduk di antara mereka. Gak lama kemudian, Jong Mulan juga ikutan masuk ke ruangan. Ngeliat Dewi pujaannya datang, kesombongan Ouyang Sawa langsung hilang di telan bumi. Bahkan dia sampai gelagapan gak bisa ngomong. Mencairkan suasana dengan gaya boshi, cowok kita menyuruh Gi Cheolyong yang duduk di sebelahnya. Cepat ambilkan aku satu set alat makan. Nggak terima disuruh-suruh, Gi Cheolyong menggeram marah. Dasar keparat, beraninya kamu menyuruhku. Begini caramu bicara dengan seniormu? Menatap jijik pria di sebelahnya, Jin Sowon mencibir pedas. Senior apanya? Perguruan kita dihina habis-habisan dan adik seperguruanmu dilecehkan, tapi kamu cuma diam menonton seperti orang bodoh. Pengecut sepertimu masih punya muka untuk menyebut diri sebagai senior? Usut punya usut, alasan utama kenapa Hong Saryon nekat datang ke perjamuan ini sendirian itu karena dia takut jagoan kita bakal bikin onar kalau dia yang pergi. Makanya cewek itu rela pasang badan gantiin seniornya. Sadar akan niat baik adik seperguruannya, cowok kita diam-diam ngerasa bersalah di dalam hati. Dia sampai mikir, kok bisa-bisanya si Saryon nebak dengan akurat kalau dia bakal bikin kekacauan. Balik lagi ke suasana perjamuan, hampir semua orang di ruangan itu lagi asyik ngetawain perguruan Tai. Tapi ada dua orang yang sejak tadi cuma diam dan nutup mata dari drama murahan ini. Yang pertama itu Namgung San, si naga sejati yang bangkit. Dia ini putra sulung dari klan Namgung yang juga dijuluki sebagai salah satu naga tersembunyi di wilayah Anhui. Nah, yang satunya lagi adalah Jeong Mukhyun, si pedang besi serigala berdarah, kakak kandung Mulan yang sekaligus jadi tuan rumah acara malam ini. Ngeliat target barunya datang, Ouyang Sa balik lagi nyari gara-gara. Menyeringi merendahkan, pemuda itu menantang. Wah, bukankah ini Jin Sowon dari perguruan Tai? Apa Tuan Muda Jin bersedia menjawab pertanyaanku sebelumnya untuk mewakili adik Hong? Menatap lurus orang itu dengan wajah super serius, jagoan kita mengambil sepotong paha ayam di meja lalu menjawab, "Santai, aku justru sangat setuju dengan pendapatmu. Sebuah kolam memang butuh aliran air baru supaya tetap jernih. Tapi ada satu syarat mutlak, air baru yang masuk itu harus benar-benar bersih. Contohnya ya seperti kastil bambu hijau milikmu itu. Sebagai kekuatan baru yang sedang naik daun di Anhui, seharusnya kalian sudah lama jadi bagian dari 108 puncak. Tapi kamu tahu tidak kenapa sekte kalian tidak pernah lolos?" Menggigit paha ayamnya santai, Jin Sowon membeberkan fakta memalukan. Itu semua karena tragedi berdarah bambu yang terjadi 60 tahun lalu. Orang-orang di dalam kastil bambu hijau rela saling menebas saudara sendiri hanya demi merebut kursi kekuasaan. Biarpun sekte kalian itu terbilang sangat kuat, tapi kalau di tengah perang melawan kultus iblis nanti, aku harus mempercayakan punggungku pada sekte yang bahkan berani membunuh saudara sendiri, siapapun pasti akan merasa jijik dan enggan. Mendengar aib sektenya dikuliti habis-habisan, emosi Ouyang Sa langsung meledak karena cowok kita berani ngungkit sejarah tabu di depan umum. Tapi tepat sebelum tangannya sempat melayangkan serangan, sebuah suara berat mendadak menginterupsi. Menegur dengan nada dingin penuh wibawa, pria itu memperingatkan, "Apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang yang ada di sini adalah tamu undangan resmi dari Sekte Pedang Besi." Menatap tajam dengan aura mengintimidasi, Jong Mokhyun membentak. "Beraninya kamu mencari masalah di sini? Apa kamu sengaja meremehkan Sekte Pedang Besi kami?" Teguran keras itu sukses bikin cowok kita kaget karena ternyata ditujukan langsung padanya. Membela jagoan kita dengan cepat, Jeong Mulan memprotes kakaknya. "Kakak, kenapa kamu bicara begitu? Jelas-jelas orang dari kastil bambu hijau yang mencari masalah duluan." Menatap adiknya dengan tajam, sang kakak menyela keras. "Mulan, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu." Ngelihat situasinya udah nggak asik dan targetnya jelas mau nyari ribut, Jin Sowon langsung berdiri dengan santai. Menyeringai tipis penuh ejekan, cowok kita berpamitan secara formal. "Sepertinya kehadiranku tidak diharapkan di sini. Maafkan kesalahanku tadi, kami permisi dulu, dan kuharap Tuan Muda Jeong bisa meredakan amarahnya."
Tapi baru aja rombongan perguruan Taiyi mau balik badan, si tuan rumah yang gila hormat itu malah manggil mereka lagi. Menunjuk ke arah jagoan kita dengan raut wajah arogan, Jeong Mukyon menantang. Kamu sudah berani mempermalukan tamuku di wilayah Sekte Pedang Besi. Kalau aku membiarkanmu pergi begitu saja, di mana aku harus menaruh wajah sekteku ini? Karena itu, aku, Jeong Mukyon, menantangmu untuk berduel. Dengar tantangan dadakan itu, raut wajah si primadona langsung pucat pasi. Dia beneran gak nyangka kalau ramalan Jin So-won barusan bakal kejadian 100% tanpa meleset sedikit pun. Di sisi lain, cowok kita udah tahu betul kalau bencana ini nggak bakal bisa dihindari. Pihak sana emang sengaja banget nyari gara-gara. Menggenggam tangannya erat-erat, dia membatin penuh tekad. Lihat saja nanti, aku tidak akan membiarkan diriku ditindas seperti di kehidupanku yang sebelumnya. Dengan senyum lebar yang sangat licik, jagoan kita sedikit memiringkan kepalanya menatap ke arah si primadona sekte sambil menanyakan ramalannya barusan. Lihat kan, apa kamu masih tidak percaya dengan perkataanku tadi? Sang primadona hanya bisa terdiam kaku menundukkan kepalanya. Keringat dingin bercucuran saat mulutnya tertutup tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Demi menjaga harga diri perguruan Taiyi, jagoan kita terpaksa nerima tantangan dari si pedang besi serigala berdarah. Tapi sialnya, kabar ini cepet banget sampai ke telinga ayahnya dan Jang Chaesok, yang ujung-ujungnya bikin dia kena semprot abis-abisan. Mengomel dengan wajah frustasi, Jang Chaesok menekan ayah seniornya. Jin Tae-san, apa kamu cuma akan diam saja melihat ini? Tolong urus putramu yang suka cari masalah ini. Menatap lurus ayah dan seniornya dengan penuh keyakinan, Jin So-won memohon. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tolong percayalah padaku kali ini saja. Ngeliat sorot mata cowok kita yang keliwat mantap, seniornya itu cuma bisa mendesah pasrah dan mutusin buat angkat tangan dari urusan ini. Jagoan kita menatap ke arah ayahnya itu dengan sorot mata kebingungan. Tapi dalam hati berharap agar ayahnya ini bisa lebih tenang karena dia yakin semuanya bakal baik-baik saja. Meski begitu, raut wajah ayahnya tidak juga berubah. Tidak bisa dipungkiri kalau dia benar-benar khawatir dengan skenario menakutkan yang bakal terjadi nanti. Keesokan harinya, si junior berambut merah muda tiba-tiba saja mendobrak pintu kamar jagoan kita sambil berteriak panik. Kakak senior Jin, gawat, tetua aula luar. Mendengar nama ayahnya disebut, perasaan jagoan kita langsung suram. Dia sadar betul dengan apa yang terjadi hari ini. Matanya terbelalak syok saat memikirkan insiden yang menyayat hatinya itu di masa lalu. Tanpa ragu, Jin So-won langsung berlari keluar untuk menghentikan ayahnya. Dalam hati, dia tahu kalau semuanya bakal baik-baik saja. Tapi dia tetap tidak bisa merubah kekhawatiran di hati sang ayah yang selalu dia takuti. Suasana di arena bela diri Sekte Pedang Besi udah ramai banget dikerumunin para tamu undangan. Gosip pun langsung menyebar kencang bagai api di antara kerumunan. Berbisik-bisik penasaran, salah satu tamu mulai berguncing. Kalian udah dengar, murid perguruan Taiyi berani menghina Sekte Pedang Besi. Terus katanya demi meredakan amarah, ayah anak itu sampai datang sendiri untuk memohon ampun. Di kursi tribun VIP yang posisinya lebih tinggi, duduklah sang ketua sekte dan wakil ketua Sekte Pedang Besi dengan angkuhnya. Nggak ketinggalan, ada juga Jegal Somyong, sang penasehat utama aliansi Murim yang ikut nongkrong di sana buat nonton keributan. Memperhatikan drama di depannya, Jegal Somyong sadar betul kalau kali ini Sekte Pedang Besi udah bulat tekadnya buat nendang perguruan Taiyi keluar dari daftar 108 puncak. Menunduk memohon dengan suara bergetar di tengah arena, Jin Tae-san merendahkan harga dirinya. Ini semua murni kesalahan fatal putraku yang tidak tahu aturan, aku memohon belas kasih dan ampunan dari Anda. Tapi mau sekeras apapun ayahnya minta maaf sampai berlutut, Jeong Chen-wol tetap keras kepala dan ogah ngasih ampun. Mengelus jenggotnya dengan senyum meremehkan, sang ketua sekte mencibir keras. Benar-benar pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kejadian ini tiba-tiba mengingatkanku pada insiden memalukan 20 tahun silam. Tepat di saat itu, jagoan kita akhirnya nyampe di lokasi. Ngeliat langsung gimana ayah kandungnya direndahkan dan diinjak-injak harga dirinya di depan umum, darahnya langsung mendidih nahan amarah. Di titik ini, cowok kita benar-benar benci sama dirinya sendiri yang masih belum cukup kuat. Menatap angkuh dari atas kursinya, Jeong Chen-wol memberi penawaran mutlak.
Jin So-won, akhirnya kamu muncul juga. Melihat ketulusan ayahmu, aku bisa saja memberimu keringanan. Asalkan kamu mau berlutut meminta maaf di hadapanku sekarang juga, aku akan membatalkan duel ini. Namun, alih-alih sujud minta maaf, jagoan kita malah dengan mantap mencabut pedangnya dari sarung. Menatap ayahnya dengan sorot mata teduh, cowok kita meyakinkan. Ayah, aku sudah memutuskan untuk bertarung dengannya. Permintaan maaf ayah sama sekali tidak akan menghentikan niat busuk mereka. Tolong perhatikan baik-baik, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Tertawa meremehkan kesombongan itu, Jong Muk-hyun menyahut sinis. Besar juga nyalimu. Kalau begitu, biarkan aku melihat sehebat apa kemampuanmu. Si musuh ini menggunakan pedang besar dari besi hitam legendaris yang super berat. Gaya bertarungnya benar-benar berbanding terbalik sama aliran perguruan Tai yang ngandelin kecepatan gerak dan keringanan pedang. Buat bisa menang, Jin So-won wajib banget memanfaatkan kelincahannya buat nekan si tuan rumah. Nemu celah yang agak terbuka, jagoan kita langsung gercap, menebas pedangnya ke arah sang lawan. Tapi, di luar dugaan, Jong Muk-hyun berhasil menahan serangan itu, lalu meledakkan tenaga dalamnya, sampai bikin cowok kita terpental jauh. Nggak mau ngasih napas, musuhnya itu langsung melompat tinggi dan menebaskan pedang besarnya pakai 2 tangan. Benturan hantaman pedang itu saking gila kerasnya, sampai bikin lantai arena hancur berkeping-keping. Menonton pertarungan berat sebelah itu, tamu undangan mulai berbisik meremehkan. Sepertinya rumor itu benar. Fondasi perguruan Tai sekarang benar-benar sudah merosot hancur. Di atas arena, Jin So-won lagi mati-matian nahan sakit luar biasa akibat benturan barusan. Mengayunkan pedangnya dengan sombong, Jeong Muk-hyun mengejek keras. Hahaha, aku sarankan kalian sadar diri saja. Dengan kekuatan lemah seperti ini, kalian sama sekali tidak pantas duduk di kursi 108 puncak. Diketawain habis-habisan kayak gitu, jagoan kita menolak nyerah dan kembali melesat maju ngangkat senjatanya. Menggertakkan gigi menahan tebasan brutal lawan, cowok kita mengeluh dalam hati. Syahlan, tenaga orang ini benar-benar tidak masuk akal besarnya. Mendekat ke arah lawannya dengan seringai iblis, Jeong Muk-hyun membisikkan sebuah rahasia. Biar ku beritahu kau satu hal. Konon, 20 tahun yang lalu, ada pria tolol sepertimu dari perguruan Tai yang juga berani menghina sekte pedang besi dan berduel melawan ayahku. Hasilnya sudah bisa ditebak. Dia kalah telak. Pada akhirnya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Seluruh kulit di tubuhnya hancur tak tersisa sedikit pun. Menatap remeh dengan senyum mengejek, dia melanjutkan kalimatnya. Dan asal kau tahu, pria menyedihkan itu adalah ayahmu sendiri, Jin Tai-san. Mendengar kenyataan pahit yang mengejutkan itu, tubuh jagoan kita langsung kaku seketika. Mengatupkan rahangnya menahan gejolak emosi, Jin So-won akhirnya paham. Jadi ini alasan kenapa ayah terlihat sangat murung dan gelisah beberapa hari terakhir. Pas cowok kita lagi bengong memikirkan ayahnya, Jeong Muk-hyun memanfaatkan kelengahan itu dan menendang perutnya dengan keras sampai dia melayang. Menunjuk lawannya yang berusaha bangkit dengan ujung pedang, pemuda arogan itu mencibir. Kamu dan ayahmu itu sama-sama bodoh tidak tertolong. Biarpun babak belur, jagoan kita sadar 100%. Kalau dia milih nelan ludah dan sujud minta maaf sekarang, sejarah kelam 20 tahun lalu itu bakal terulang kembali dan menghantui sektenya selamanya. Menggenggam erat gagang pedangnya dengan tekad membara, cowok kita bersumpah. Aku akan membuktikan pada mereka semua hari ini juga bahwa perguruan Tai bukan sekte ampas yang bisa diinjak-injak seenaknya. Tepat saat Jeong Muk-hyun menebaskan pedang besarnya lagi, jagoan kita dengan luwes menunduk dan menghindari serangan mematikan itu. Musuhnya kaget setengah mati, seakan nggak percaya kalau serangannya bisa meleset sejauh itu. Mulai detik ini, Jin So-won benar-benar bergerak layaknya orang yang beda. Mau segila apapun serangan yang dilancarkan lawannya, cowok kita selalu bisa menghindarinya dengan manuver yang super sempurna. Semua kehebatan ini murni karena perpustakaan super di dalam otaknya. Cowok kita udah hafal mati setiap pola pergerakan dan jurus lawannya di luar kepala. Inilah bakat mutlak dari sang pemilik ingatan super.
Mengeksekusi serangannya dengan kecepatan penuh, Jin So-won berteriak dalam hati, "Jurus pedang Xiaotian, stance pertama, tebasan tunggal!" Tebasan beruntun itu langsung mendarat telak, memotong kelemahan di sekujur tubuh Jong Muk-hyen. Terhuyung ke belakang menahan perih, sang tuan muda membatin syok. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bajingan lemah ini tiba-tiba menjadi sangat kuat? Menatap puas pada musuhnya yang kebingungan setengah mati, jagoan kita tertawa lepas dan mengejek lantang. Hahaha, ternyata sekte pedang besi cuma segini doang levelnya. Diremehkan sama murid sekte kelas 3 jelas jadi penghinaan paling nyesek buat si tuan muda. Jong Muk-hyen sampai nggak habis pikir trik gila apa yang dipakai lawannya. Tapi satu hal yang pasti, dia bertekad menghabisi So-won hari ini juga, karena udah dibikin malu di depan tamu-tamu VIP. Mengamuk bahwa pedang raksasanya, dia melancarkan jurus brutal yang sukses bikin arena hancur lebur. Sayangnya, amukan itu nggak ada gunanya kalau serangannya meleset terus. Jin So-won dengan santai bermanuver menghindari tiap tebasan pakai pergerakan yang super smooth. Saking gilanya damage dari amukan Muk-hyen, penonton di pinggir lapangan sampai kelilipan gara-gara debu tebal di mana-mana. Walau pandangan tertutup kabut, semua orang tahu persis kalau tuan muda itu beneran berniat membunuh. Tapi mau semurka apapun si cowok arogan ini, ujung pedangnya nggak pernah bisa menyentuh target. Di balik kepulan debu, bayangan So-won terus bergerak gisit dengan akurasi dewa. Mulai kehilangan akal sehat, Jong Muk-hyen teriak frustrasi. "Berhenti lari seperti serangga menjijikan. Lawan aku layaknya petarung sejati, dasar pengecut rendahan." Diprovokasi begitu, So-won langsung tancap gas. Sekali tebas, pedang biasanya sukses menghempaskan pedang raksasa milik musuh. Kok bisa? Bukan karena fisik So-won mendadak overpower, tapi dia mengeksekusi serangan counter tepat pas kuda-kuda lawannya lagi terbuka lebar. Mulai detik itu, So-won memegang kendali dan terus memojokkan tuan rumah. Dia memang sempat kewalahan di awal, karena belum membuka penuh akses ingatan masa lalunya. Tapi, begitu perpustakaan di otaknya aktif, dominasi mutlak langsung pindah tangan. Tekanan demi tekanan dia lontarkan tanpa jeda. Lagi pula, pedang raksasa Jeong Muk-hyen jelas bukan senjata ideal buat adu kelincahan jarak dekat. Dia keteteran parah buat mengayunkan beban berat itu dalam waktu singkat. Di kursi utama, ketua sekte pedang besi Jeong Chen-wol cuma bisa melongo kaget lihat cucu kesayangannya dijadikan samsak hidup. Di sisi lain, Jegal Somyong selaku ahli strategi aliansi Murim malah matanya berbinar. Dia baru sadar kalau ilmu pedang perguruan Taiyi ternyata mematikan banget. Penasehat cerdas itu senyum-senyum sendiri melihat jomplangnya jam terbang pertarungan nyata dua anak muda itu. Meski tertutup debu, penonton perlahan sadar kalau tuan muda kebanggaan sekte pedang besi lagi dipukul mundur habis-habisan. Tentu saja ada fans fanatik yang denial. Mereka menuduh Jin So-won main kotor manfaatin debu buat mengecoh idola mereka. Di mata mereka, mustahil sekte gurem kayak perguruan Taiyi bisa menang lawan sekte pedang besi. Di tengah intensitas duel, pikiran So-won mendadak flashback ke masa lalu kelam dan nasib sial sektenya. Dia sadar, menang hari ini aja nggak cukup buat memutus rantai penderitaan perguruan Taiyi. Tapi persetan sama itu semua. Dia bertekad menyingkirkan siapapun yang berani merintangi jalannya. Di sisi lain, Jong Muk-hyen yang makin panik nekat melakukan serangan balasan. Tragisnya, tuan muda ini cuma jadi mainan. Mau sebrutal apapun ayunannya, serangannya ampas semua. Menyadari So-won tiba-tiba ada di titik butanya, Jong Muk-hyen refleks memutar badan sambil menebas buas. Alih-alih mundur, So-won melesat maju, meliuk menghindari tebasan itu. Nggak cuma mendekat, dia ternyata lagi menyiapkan teknik mematikan dari telapak tangannya. Insting Muk-hyen langsung teriak waspada. Panik, dia buru-buru menarik pedangnya buat antisipasi. Tapi otak cerdas So-won punya sejuta cara buat menang. Dan pengetahuan masa lalunya adalah cheat paling mematikan. Benar saja, lewat satu manuver praktis, So-won berhasil melucuti pedang raksasa pewaris tahta itu sampai terbang dari genggamannya. Di kehidupan keduanya ini, Jin So-won udah pasang satu target mutlak. Bikin sekta pedang besi merangkak tunduk di bawah kaki perguruan Taiyi selamanya. Pemandangan pedang terlempar itu sukses bikin seluruh tamu cengok berjamaah. Jong Muk-hyen sendiri masih ngelek, nggak paham gimana kejadian memalukan ini bisa terjadi.
Rencana awalnya, dia pengen unjuk gigi, menginjak harga diri perguruan Tai, dan membuktikan kalau sekte itu wajib ditendang dari jajaran 108 puncak. Buat pendekar, menjatuhkan pedang di tengah duel itu aib besar, apalagi dia disembah-sembah pakai julukan serigala berdarah. Terus kenapa pedangnya malah dilucuti segampang itu? Nolak kenyataan pahit dikalahkan murid kelas 3, Mukhyun buru-buru mengambil pedangnya dan menerjang dengan sisa amarah. Percuma, semua gerakannya udah terbaca di luar kepala. Cuma butuh manuver ringan, Sowon sukses memukul jatuh pedang itu buat kedua kalinya. Malam ini, si serigala angkuh benar-benar dipermalukan, menyeret nama besar sekte pedang besi ke dasar jurang. Wajah Jeong Mukhyun sekarang cuma menyisakan keputusasaan. Tapi karena egonya setinggi langit, dia maksa bangkit. Dia yakin cuma butuh satu critical hit buat membalikan keadaan. Makanya dia terus menyerang membabi buta dan menolak menyerah. Tapi usahanya sia-sia belaka. Dengan gampang, Sowon lagi-lagi menjatuhkan senjatanya, bahkan kali ini sukses bikin Mukhyun jatuh berlutut tanpa daya. Di posisi pasrah ini, cowok arogan itu mulai merasakan kejanggalan. Aliran energi dalamnya mendadak error dan terputus, bikin dia sama sekali nggak bisa menyalurkan jurusnya. Boro-boro Keskill, ngangkat pedang aja dia udah kesusahan. Panik melanda hatinya, memikirkan kenapa hal mustahil ini bisa terjadi. Sambil terus melancarkan serangan ringan buat mempermainkan lawannya, Sowon menyindir sinis. Latihan energi dalam milikmu ternyata masih sangat kurang. Herannya, Sowon memang sengaja nggak langsung mengakhiri duel. Dia lebih milih ngasih mental breakdown ke lawannya. Dia terus-terusan menusukkan pedang ke arah titik vital, tapi selalu menyisakan celah sepersekian detik biar Mukhyun masih bisa menghindar. Merasakan hawa kematian bolak-balik melintas di depan mata, si pewaris tangguh sampai nangis ketakutan. Buat pendekar, disiksa mental begini rasanya jauh lebih parah dari kematian. Jeong Mukhyun juga bingung abis gimana ceritanya dia bisa kalah adu energi dalam. Padahal sejak kecil dia udah di-buff pakai semua sumber daya terbaik sekte pedang besi. Tepat di ujung keputusasaan, Sowon mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bersiap menebas sang tuan rumah. Di tengah kondisi blank itu, Mukhyun mendadak dapat kesimpulan ngawur. Dia yakin banget, tiap kali disinggung Sowon, energi dalamnya langsung kacau. Merasa dapat pembenaran, dia teriak histeris di tengah arena. "Kamu curang! Kamu menggunakan ilmu sihir di dalam duel ini!" Pecundang itu terus menyalahkan Sowon, menuduhnya udah pakai teknik haram aliansi Murim. Nggak cuma itu, dia malah memprovokasi semua penonton. "Cepat tangkap dia, kepaparat ini pasti komplotan dari kultus iblis." Tapi, ketua sekte pedang besi, Jong Chen-wol, akhirnya turun tangan menghentikan duel berdarah itu. Melihat cucunya babak belur, kakek tua itu menatap tajam Sowon dengan raut wajah super serius. "Hentikan pertarungan ini, semuanya sudah lebih dari cukup." Sambil merangkak menyedihkan, Mukhyun nolak keras kekalahannya. Pemuda arogan itu menunjuk Sowon dengan penuh dendam. "Kakek, ini bukan kekalahanku. Bajingan ini menggunakan ilmu sihir. Aku yakin 100% dia memakai teknik terlarang dari kultus iblis untuk menyerap energi dalamku." Mendengar tuduhan gila itu, para tamu langsung heboh berbisik-bisik. Semua tahu ilmu sesat kayak gitu diharamkan keras dan pelakunya bisa langsung dieksekusi mati di tempat. Di kursi penonton, Jegal Somyong, sang penasihat utama aliansi Murim, cuma tersenyum penuh arti. Dia tahu persis tuduhan sefatal itu pantang diucapin sembarangan. Memang benar pengguna ilmu sesat bakal dihukum berat, tapi kalau tuduhan itu terbukti hoaks, si penuduh yang justru bakal kena hukuman jauh lebih kejam. Karena omongan bahaya ini keluar langsung dari mulut cucu kesayangannya, penasihat Jegal yakin ketua sekte pedang besi sekarang lagi pusing 7 keliling. Bukannya panik dituduh macam-macam, Jin Sowon malah menatap dingin lawannya itu. Tuan muda sekte pedang besi ternyata benar-benar menyedihkan.
Malam sebelumnya, Mukyon dan para tamu udah kompak merosting perguruan Taiyi habis-habisan. Sowon bahkan rela nahan diri dan ngalah biar pesta ulta ini lancar. Tapi si serigala berdarah ini malah kekeh nuntut duel gara-gara alasan receh. Sowon sadar betul niat busuknya. Mukyon cuma mau pamer kalau perguruan Taiyi itu ampas dan sekte pedang besi yang pantas duduk manis di 108 puncak. Demi meladeni ego selangit musuhnya, Sowon akhirnya menerima duel ini buat membuktikan kekuatan asli perguruan Taiyi. Giliran kalah, tuan muda arogan ini malah mowek nuduh lawannya nge-cheat. Menatap jijik pria yang bersujud di tanah itu, Sowon menyindir telak. Melihat kelakuan pewarisnya yang pengecut seperti ini, aku semakin yakin kalau sekte pedang besi memang tidak pantas bergabung dalam jajaran 108 puncak. Mendengar sindiran savage itu, Jegal Somyang tersenyum makin lebar. Sang penasihat utama membatin kalau bocah dari perguruan Taiyi ini beneran menarik buat dipantau. Di sisi lain, para tamu undangan langsung tersadar. Mereka nggak nyangka iri hati sekte pedang besi gara-gara gagal masuk jajaran elit sampai bikin mereka bertingkah sekotor ini. Mulai banyak penonton yang turn back dan mencibir Mukyon karena attitude-nya sama sekali nggak mencerminkan pendekar sejati. Merasa opini publik berbalik, pemuda itu teriak histeris membela diri. Aku adalah serigala berdarah kebanggaan sekte pedang besi. Sejak kecil, aku tidak pernah kalah beradu energi dalam melawan siapapun yang seumuran denganku. Mana mungkin orang sepertiku bisa kalah dari murid perguruan sampah seperti dia. Sambil menahan malu, dia playing victim beralasan kalau sepanjang duel tadi energi dalamnya terasa error, sering keputus, dan kesedot misterius. Dia ngaku tetap maksain bertarung demi nama baik sekte pedang besi sambil berharap bisa ngebongkar kecurangan lawan. Memohon keadilan secara dramatis, pria itu berseru tegas. Aku meminta masalah ini segera diselidiki. Aku bahkan bersedia menerima hukuman terberat jika tuduhanku ini terbukti salah. Mengambil alih situasi, Jeong Cheon-wol dengan angkuh mendeklarasikan duel resmi dihentikan. Tapi Sowon jelas nggak terima gitu aja. Menatap tajam pria tua di depannya, dia memprotes keras. Duel ini sudah disepakati dari awal. Atas dasar apa Anda menghentikannya secara sepihak? Ketua Sekte Pedang Besi berdalih dengan nada menekan. Kecurigaan soal ilmu sihir terlarang sudah muncul ke permukaan. Aku dan semua orang di sini jelas tidak bisa mengabaikan masalah serius ini begitu saja. Melirik sinis ke arah kegigihan Sowon, si kakek ngegas menuduh Sowon sengaja ngotot buat nutupin kebohongannya. Dilindungi kakeknya, Mukyoen diam-diam ketawa puas, yakin 100% perguruan Taiyi bakal tamat malam ini. Si kakek juga rupanya udah habis kesabaran, menganggap keberanian Sowon memperpanjang urusan ini justru makin mencurigakan. Pakai otoritasnya, Cheon-wol ngancam bakal menggeledah tubuh Sowon saat itu juga. Dia sesumbar bakal manggil aliansi Murim buat minta pertanggungjawaban Taiyi. Menghadapi gertakan maut itu, Sowon sama sekali nggak ciut. Dia malah menoleh ke belakang dan memanggil ayahnya lantang. Dengan tekad bulat, pemuda itu berseru, "Ayah, anak tidak berbaktimu ini sudah siap mempertaruhkan nyawa demi perguruan Taiyi." Sowon sadar betul kalau dia pasrah digeledah sama aja ngasih jalan sekte pedang besi buat nginjak-nginjak harga diri perguruannya. Membuang sarung pedangnya ke tanah, dia berpesan tegas. Jika hari ini aku mati atau berakhir cacat, aku mohon pastikan tidak ada satupun orang dari sekte ini yang berani menyentuh tubuhku sampai utusan aliansi Murim datang memeriksanya sendiri. Demi mengembalikan martabat yang hampir hancur lebur akibat jebakan kotor sekte pedang besi, Sowon beneran siap all in malam ini. Dia yakin kakek tua arogan di depannya nggak punya hak sepeser pun buat nyentuh apalagi menggeledahnya. Menodongkan pedangnya lurus ke sang ketua sekte, Jin Sowon ngasih tantangan paling gila. Anda tidak berhak memeriksaku, tapi kalau Anda memang sangat menginginkannya, maka aku, Jin Sowon dari perguruan Taiyi, menantang Anda berduel sekarang juga.